Setelah menghabiskan 10 tahun di neraka permainan, dia kembali ke masa lalu, mempertahankan semua kemampuan dan pengalaman bertarung yang dia dapatkan. Bertekad untuk membalas dendam, bagaimana dia akan mencapainya, dan rintangan apa yang akan dia hadapi, itu yang akan kita temukan dalam cerita kita. Cerita dimulai dengan adegan tragis seorang gadis bernama Sua terikat di kursi listrik. Tubuhnya bergetar karena beratnya kejutan saat dia mengira ini hanya permainan. Sementara Baek Hyun berteriak memanggil namanya. Tak berdaya untuk membantunya, dia memberitahunya dengan lemah bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Gadis itu meminta maaf dengan penuh kesedihan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah permainan yang realistis dan dia akan keluar segera. Jadi dia mengulurkan tangannya kepadanya dengan antusias, berteriak menolak apa yang sedang terjadi. Tetapi orang yang terikat lainnya memberitahunya bahwa dia menyadari akhir hidupnya telah tiba. Dia menasihatinya tentang pentingnya bertahan hidup sebelum meninggal. Di tengah teriakan kesakitan saat waktu berlalu, dia terpaksa menerima kenyataan. Terus-menerus memohon kepada teman-temannya untuk tidak meninggalkannya sendirian. Sementara dia berteriak dalam keadaan terikat dan air mata mengalir dari matanya yang terluka. Yakin bahwa tempat ini telah menjadi kenyataan barunya, ingatan kembali menjelaskan konteks kejadian. Di mana permainan VR Inverse Planet menduduki tangga lagu global dan menjadi terkenal karena konsep gerbang dimensi, kekuatan super dan perang. Baek Hyun masuk ke dalam permainan berdasarkan saran temannya, hanya untuk mendapati dirinya tiba-tiba terjebak di dalamnya, di mana dunia permainan terwujud menjadi kenyataan fisik. Dia yang disebut sebagai subjek uji 62, menerima ucapan selamat sarkastis karena mendekati tahap Ascension. Dalam proyek penelitian gila yang disebut Proyek Ascension, yang menghabiskan ribuan orang untuk menciptakan satu Ascendant, proyek ini bergantung pada penggunaan orang yang diculik sebagai subjek uji, dan melakukan eksperimen tidak manusiawi pada mereka termasuk penyetruman, suntikan paksa dan modifikasi tubuh. Para pejabat mengeluarkan perintah untuk membakar tubuh gadis itu dan menguncinya dengan para penyintas. Dan para penjaga menanggapi perintah itu. Dia duduk dalam kegelapan selnya, tenggelam dalam rasa sakit, memikirkan apa yang terjadi sebagai kejahatan yang tak termaafkan, dan mengucapkan janji yang serius kepada dirinya sendiri untuk tetap hidup demi balas dendam. Tiba-tiba alarm berbunyi mengumumkan pelarian subjek uji, yang memperingatkan para penjaga bersenjata, jadi dia berlari bersama sekelompok penyintas di lorong, menuju pintu keluar yang terletak di ujungnya, didorong oleh harapan untuk bertahan hidup setelah mereka melewati koridor ini. Jalan mereka terhalang oleh musuh besar berambut merah yang mengejek kedatangan mereka di tempat ini dengan merangkak, mengancam mereka bahwa lorong ini akan menjadi kuburan bagi mereka. Dia mengutuk sialnya mereka sehingga teman-temannya memutuskan untuk menghadapi musuh dan memintanya untuk menjaga belakang mereka. Musuh itu menyebut mereka sebagai orang bodoh, bersumpah untuk memusnahkan mereka semua lalu menyerang dengan brutal menghancurkan para penyerang. Tetapi setelah pertarungan yang panjang, dia akhirnya bisa membunuh musuh itu. Dia mengatur napasnya dengan susah payah di tengah mayat-mayat, menggumamkan kata itu lagi saat gema namanya bergema di telinganya. Segera halusinasi mulai menyerangnya dalam bentuk hitam. Bayangan orang-orang yang meminta bantuan dan teriakan mereka yang terdistorsi, tumpang tindih dalam adegan mengerikan. Teks menggambarkan berlalu sangat lama, tahun demi tahun sejak para pahlawan melarikan diri dari laboratorium, di mana dia muncul menyerang. Para penjaga bersenjata yang berteriak padanya untuk tidak mendekat, menyatakan bahwa dia melakukan ini untuk membalas dendam. Orang-orang tercintanya, dia terus membantai musuh-musuhnya dengan brutal, mengakui bahwa dia membunuh mereka berulang kali dan muncul dalam satu adegan, menusukkan senjatanya ke leher seseorang, merasakan bahwa balas dendam ini tak ada habisnya. Tangan bayangan mendekatinya sehingga dia bertanya-tanya dalam keputusasaan. Seberapa lama dia akan terus hidup seperti ini dan apakah dia harus terus seperti ini sampai mati? Dan tiba-tiba suara notifikasi dan jendela sistem biru muncul. Mengejutkannya, jendela menampilkan misi khusus berjudul memperbaiki kesalahan yang memerlukan penghapusan pengawas proyek Ascension. Sebagai imbalan untuk kembali ke dunia asalnya, jadi dia merasa harapan. Karena kesempatan akhirnya datang untuk keluar. Adegan beralih ke ruangan mewah yang dipenuhi mayat, di mana seorang pria berpakaian formal merangkak, menanyakan alasannya dan mengecam serangan terhadapnya. Di saat ketika tidak ada yang tersisa selain menikmati kemuliaan, pengawas yang diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek berteriak, tetapi Kim Yang Jun, subjek uji 81 menggenggam kerahnya dan bertanya kepada pengawas mengapa dia bertindak seperti ini. Pengawas berteriak meminta Kim untuk diam dan tidak berbicara kepada orang-orang sepertinya dan memanggil Baek Hyun dengan namanya, di mana dia diidentifikasi sebagai subjek uji nomor 62, dan dijuluki Superhuman. Pengawas memujinya, menggambarkannya sebagai keberhasilan tertinggi dari proyek dan bahwa dia melampaui batas manusia. Dia menawarkan untuk mengabulkan keinginannya karena dia berada di level yang berbeda dari yang lain. Tetapi dia memotongnya dengan penolakan tegas. Pengawas yang ketakutan mencoba menghalanginya, menyebutnya bodoh dan memperingatkan bahwa membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah. Mengancam bahwa aliansi korporat akan menghancurkan keluarganya, teman-teman dan rekan-rekannya jika dia terluka. Dia memberikan pukulan fatal kepada pengawas yang menggeruankan karena sakit. Kim menggambarkannya sebagai iblis dan mengeluh bahwa darah menutupi tempat dia berdiri dengan dingin sementara Kim berteriak kepadanya
mengatakan bahwa dia membunuh mereka sebelum dia bisa bertanya sambil melihat layar di depannya. Pesan penyelesaian misi muncul dan hadiahnya. Siap untuk kembali ke dunia asli sehingga dia bersuka cita atas kebebasannya. Dan saat dia akan menekan tombol terima, suara menghentikannya menanyakan kemana dia akan pergi dan suara mengingatkannya tentang yang lain yang dia tinggalkan dan apakah dia melupakan mereka. Menuntutnya untuk membalas dendam dan membunuh mereka semua. Dia merasakan kelelahan ekstrem. Bertanya-tanya apakah apa yang dia lakukan sudah cukup dan meskipun dia ragu, dia memutuskan untuk meraih apa yang mungkin menjadi kesempatan pertama dan terakhirnya untuk pergi. Dia memberitahu rekannya bahwa dia akan kembali ke dunia aslinya sekarang. Yang membingungkan rekan yang mengira dia sedang delusi. Mengonfirmasi bahwa dia sudah ada di sini sejak awal, dia memantapkan hatinya dan menekan opsi persetujuan. Meminta rekannya untuk memberitahu yang lain dan meminta maaf kepadanya sebelum kepergiannya. Dia terbangun ketakutan di tempat tidurnya dan segera menyadari bahwa dia berada di kamar pribadinya. Dia memeriksa tubuhnya, tidak percaya dengan kembalinya. Bertanya-tanya tentang waktu yang telah berlalu. Dia mengambil ponselnya untuk menemukan tanggal 19 Mei 2041. Dan waktu menunjukkan pukul 5 pagi, menyadari bahwa dia kembali ke hari yang sama. Saat dia ditarik ke dalam permainan, bertanya-tanya apakah waktu tidak pernah berlalu di sana sama sekali. Dia berdiri di depan cermin dan menemukan bahwa semua bekas luka dan ototnya telah menghilang seolah-olah apa yang dia jalani hanyalah sebuah mimpi. Kenangan tentang pertarungannya di dunia lain menyerangnya dan permohonan gadis yang memohon untuk selamat. Serta ancaman musuh untuk menghancurkan keluarganya dan teman-temannya. Jadi dia yakin bahwa semua ini bukanlah mimpi. Dia mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa 10 tahun yang dia habiskan di sana adalah nyata karena intensitas kejelasannya. Kemudian dengan ponsel memotong proses pikirannya, dia melihat nama Jani di layar dan merasa nama itu familiar segera setelah dia menjawab. Penelpon memarahinya karena tidak menelpon dan mengingatkannya tentang janji mereka. Dan ketika dia menanyakan tentang janji itu, dia memberitahunya tentang perlunya bertemu malam ini dan mengirimkan koordinat sebelum menutup telepon. Dia memegang ponsel, menyadari dia mengenali suara ini dengan baik. Karena dia adalah teman sekelas dekatnya dan orang yang memperkenalkannya pada permainan. Planet terbalik, jadi dia curiga untuk sesaat bahwa dia mengatur semua ini, tetapi menolaknya berdasarkan ingatannya. Dia memutuskan untuk menemuinya terlebih dahulu dan ketika dia tiba, Nayan menyambutnya dengan hangat, mencatat ketidakhadirannya yang lama. Dan Nayan bertanya padanya apakah ini pertama kalinya dia keluar sejak semester berakhir dan menawarkan minuman. Tetapi dia menolak, membenarkan pada dirinya sendiri bahwa dia takut. Apa yang mungkin dia lakukan jika dia minum dalam keadaan saat ini? Dia bertanya padanya sambil memanggang makanan apakah dia mencoba permainan seperti yang dia katakan sebelumnya. Jadi dia menjawab bahwa dia mendesain karakter dan menonton intro. Hanya sebelum ditarik ke dalam, yang mengejutkannya. Dia tertawa sinis bahwa dengan cara ini dia sama sekali tidak bermain. Kemarahan mendidih di dalam dirinya mengingat 10 tahun neraka yang dia jalani karena rekomendasinya. Dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat sementara dia mengingatkan dia bahwa dia berjanji untuk muncul di siaran langsungnya secara teratur, menunjuk ke fisiknya yang pasti akan membuat heboh di salurannya. Dia menyadari bahwa dia bersikeras agar dia bermain hanya demi salurannya sebagai seorang streamer. Dan meskipun dia meragukan apakah dia benar-benar berjanji padanya, dia merasa pertemuan ini membuat kembalinya dia ke kenyataan. Tampak seperti kebenaran yang nyata. Dia duduk di depan komputernya, mencari pengembang game dan menemukan bahwa perusahaan itu bernama Planet S dan berbasis di Silicon Valley di AS. Dia menyadari dengan sedih bahwa pergi ke markas tidak akan mengubah apapun, karena jika dia memberitahu mereka tentang jatuhnya dia ke dunia lain, karena permainan mereka pasti akan menuduhnya gila tanpa ragu. Dia ragu untuk menghubungi game itu, takut akan bahaya yang tidak diketahui dan hasil yang tak terduga, dan menghela napas di depan layarnya, bertanya-tanya tentang tujuan dari apa yang dia lakukan. Alih-alih bersuka cita karena selamat dari neraka itu, dia memutuskan untuk menerima itu dan melupakan dunia lain, mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa ini adalah dunia asli dan nyata miliknya. Seseorang menepuk bahunya dengan bercanda saat dia mencoba setelah kembalinya untuk terlibat dalam kehidupan sekolah yang normal. Temannya mengajaknya pergi ke bar, jadi dia mencoba untuk ikut dengan suasana dan melewati apa yang telah dia alami, tetapi keraguan menghantuinya tentang kenyataan kembalinya dia sementara salah satu hantu dari masa lalunya memeluknya. Dan hantu itu bertanya apakah ini benar-benar kenyataan. Jadi dia berbalik cepat untuk melihat siapa yang berbicara. Dalam pikirannya saat waktu berlalu, segalanya mulai menyimpang dari jalur normal mereka dengan mengganggu. Di mana halusinasi mengejarnya dengan suara yang menuntut balas dendam yang kejam. Dan mengingatkannya bahwa dia tidak cocok di tempat yang tenang ini. Tiba-tiba dia memukul meja dengan keras di tengah aula, memicu kepanikan di sekitar dan keterkejutan mereka atas perilakunya yang tidak berdasar. Dia berdiri di lorong, terengah-engah. Ketika salah satu rekannya memanggilnya dengan nama dan meraih bahunya, menanyakan tentang keadaannya dengan cemas, tetapi dia melihatnya pada saat itu sebagai musuh yang menyerangnya. Dia membayangkan seolah-olah dia sedang menggambar sebuah belati dan menyerang temannya dengan siap menusuk dan membelah diri, tetapi berhenti ketika rekannya dengan ketakutan bertanya apa yang dia lakukan. Jadi dia minta maaf dengan menjelaskan bahwa dia terkejut dengan rekannya
memberitahunya bahwa orang-orang membicarakan perilakunya yang aneh belakangan ini dengan hati-hati. Dia duduk sendirian di bangku sementara salah satu hantu dari masa lalunya memanggilnya dan bayangan melingkari dirinya memintanya untuk tidak melupakan dan membalas dendam. Sementara dia memohon kepada mereka untuk berhenti dan membiarkannya sendiri. Nyan meneriakkan namanya untuk membangunkannya dari harinya. Dan mimpi buruk dan dengan cemas menanyakan alasan wajahnya yang pucat. Dan gangguan yang konstan, dia tersenyum berpura-pura tenang. Dan memberitahunya bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Jadi dia menawarkan bantuannya sebagai kakak perempuan. Jika ada yang terjadi dan dia menerima tawaran itu darinya. Dia memutuskan untuk pergi dan sementara dia mendorongnya, dia menyadari, jauh di dalam hatinya bahwa dialah yang membawa hantu-hantu itu bersamanya ke dunia ini. Dia yakin bahwa masalah ini tidak akan berakhir sampai Roro itu merasa puas. Dan jika situasinya terus seperti ini, dunia ini tidak akan berbeda dari neraka lain. Yang dia hindari, dia memutuskan untuk kembali untuk mengakhiri masalah ini. Terutama kali ini dan masuk ke kapsul dengan tekad untuk mengakhiri semuanya secara decisif. Dia masuk ke dalam permainan untuk pesan sambutan dari planet Inverse muncul. Dan mendapati dirinya di tempat yang familiar, dia menyadari dengan kagum bahwa dia kembali ke ruang tunggu di laboratorium dan bahwa dia telah masuk ke dunia permainan lagi. Dia bertanya-tanya dengan bingung mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia neraka itu. Meskipun tekadnya yang kuat untuk melakukannya, memikirkan kemungkinan. Kondisi lain yang tidak dia penuhi, sebuah jendela muncul. Meminta untuk mengonfirmasi penampilan karakter, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan dengan tutorial permainan. Untuk sementara percaya bahwa itu mungkin jalannya untuk kembali ke dunia lain setelah selesai. Dia mulai dengan menyesuaikan pengaturan terlebih dahulu mengubah rasio bantuan tempur menjadi 0%. Dengan alasan bahwa dia bertarung dengan efisiensi tinggi di dunia lain. Tanpa bantuan, sistem mulai mempersiapkan kemampuan awal. Meminta dia untuk memilih elemen kemampuan utama pertama dengan catatan tentang kemungkinan. Mengatur ulang kemampuan kapan saja sistem menjelaskan bahwa mekanisme kemampuan di planet Inverse dirancang untuk memperkuat karakter dengan memilih elemen dasar dan kemudian meningkatkannya dengan berbagai sub-elemen. Struktur terintegrasi ini dari dasar hingga cabang disebut build. Dan karena banyaknya elemen yang tersedia, ada orang di liga profesional yang mendedikasikan diri mereka untuk mempelajari build ini hanya dia. Memilih elemen spesifik yang memberinya gelar superhuman. Sebelumnya dari semua pilihan, seseorang memanggilnya melalui pengeras suara sebagai subjek percobaan 48 menjelaskan bahwa dia terbangun di eksperimen terakhir. Dan bahwa seminggu telah berlalu, dia menyadari bahwa permainan tidak menunjukkan penyiksaan. Proses yang terjadi saat terbangun, mengakui bahwa tidak ada yang ingin mengalami itu di dalam permainan. Sistem mengumumkan dimulainya eksperimen berikutnya segera dan memerintahkan dia untuk masuk. Abadi muncul di depannya sebuah mesin pembunuh. Dirancang untuk menghentikan kekacauan yang dibangkitkan dalam proyek Ascension. Dan menjadi penyebab mengambil nyawa tanpa henti dari banyak subjek percobaan. Misi tutorial pertama dimulai meminta dia untuk mengalahkan atau menggunakan kemampuan yang diemban menyadari bahwa dia menghadapi prototip mesin. Kenangan menyakitkan menyerangnya tentang seseorang yang memohon padanya memanggilnya kakak Baek Woo-hyun. Meminta keselamatan sementara mesin itu membunuhnya. Cahaya merah berkedip dari mata mesin, lalu mulai berlari ke arahnya. Dia bergumam bahwa situasi di sini persis seperti di sana. Dia mengungkapkan kebenciannya pada para peneliti yang selalu melakukan tindakan menjijikan. Dia berhadapan dengan mesin itu, menghindari serangannya dan mesin itu mengarahkan serangan berturut-turut ke arahnya. Dia menghindarinya dengan mudah lalu memberikan pukulan yang kuat. Dia menunjukkan bahwa versi akhir dari mesin ini menipu karena dapat menggunakan kemampuan. Tetapi dia mengonfirmasi bahwa apa yang dia hadapi sekarang hanyalah prototip. Dia menghancurkan mesin itu sepenuhnya dan permainan. Mengumumkan penyelesaian eksperimen, Lab memuji subjek percobaan 48. Menggambarkannya sebagai luar biasa dan bahwa efisiensinya dan kemampuan ini tak tertandingi dibandingkan subjek uji normal. Sebuah pesan muncul untuk keberhasilan penyelesaian misi tutorial pertama dan saat sistem akan memulai eksperimen berikutnya, kekacauan tiba-tiba melanda tempat itu. Karena para penyusup dari pemerintah yang menerobos masuk, memicu kepanikan para peneliti. Siapa yang bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mencapai kedalaman ini? Teriakan seorang peneliti terdengar. Dan sebuah pesan disiarkan ditujukan kepada semua korban yang ditahan secara tidak adil di laboratorium. Suara itu meminta para korban untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk segera keluar. Sehingga dia mengenali pemilik suara itu, misi tutorial kedua dimulai. Dengan tujuan melarikan diri dari laboratorium keluar. Jadi dia memutuskan untuk pergi lebih dulu. Dia berlari cepat, bertanya-tanya tentang jumlah ledakan yang dia dengar. Dia mencapai sebuah lorong yang hancur total dipenuhi puing-puing. Di mana dia melihat sesuatu di tengah kekacauan. Dia mendengarkan sebuah suara yang berasal dari perangkat komunikasi yang memberitahunya bahwa tanda kantor administrasi interdimensional menunjukkan bahwa dia bukan musuh, melainkan korban. Pembicara menyimpulkan bahwa kedatangannya di tempat ini berarti niatnya untuk melarikan diri, jadi dia menawarkan bantuan. Pembicara memberitahunya bahwa dia bisa memilih senjata apapun yang dia inginkan dari ruangan itu. Lalu dia memberinya perangkat untuk mengirim sinyal setelah dia mencapai luar. Sehingga kantor bisa mengevakuasinya. Dia melihat perangkat nirkabel dan senjata. Bertanya-tanya apakah pembicara sudah mati sambil muncul dalam suasana suram.
Dia menyadari sambil memegang linggis besi bahwa ini hanyalah sebuah adegan sinematik yang diperlukan agar peristiwa permainan dapat berlangsung. Meskipun itu, perasaan kotor menguasainya. Dari situasi ini, adegan beralih ke Kang Sul, seorang pembuat konten game profesional yang menghela napas dalam kesedihan. Karena harga dirinya sebagai seorang perfeksionis terluka karena harus memainkan game terkenal. Pengikut Inverse Planet di obrolan langsung mengejeknya, menggerutu, mengingatkannya bahwa ini adalah hukuman yang mereka putuskan sendiri. Tanah mengonfirmasi bahwa dia adalah seorang wanita yang selalu menepati janjinya kepada pengikutnya. Dan meskipun pengikut menuduhnya berbohong sebelumnya mengenai pemilihan game, dia mengumumkan dengan senyum palsu dimulainya pelaksanaan hukuman. Yang sedang menjalani pengalaman permainan, dia menciptakan karakter dan memilih kemampuan api. Karena terlihat keren tanpa mengubah penampilan default. Saat mencapai pengaturan bantuan tempur, sistem menunjukkan bahwa rasio default adalah 50% untuk membantu pergerakan dan memperbaiki postur pengikut. Tantang dia untuk mengatur rasio menjadi 0% dan mengejek ketakutannya. Jadi pesan misi muncul menawarkan hadiah 500.000 satu untuk menyelesaikan tahap tutorial tanpa bantuan. Dia menyadari bahwa persentase pemain yang bermain tanpa bantuan hampir 0% meskipun percaya pada kemampuannya. Dia ragu di awal, mempertimbangkan ide itu buruk seolah mengendalikan dengan lengan ketiga. Dia mencoba menghindari tantangan tetapi nilai hadiah finansial menggoda dia. Dia setuju segera dengan uang bersinar di matanya, memicu sarkasme dari pengikutnya atas perubahan sikapnya yang cepat demi uang. Dia mengumumkan dengan antusias bahwa dia akan bermain tanpa bantuan sampai menyelesaikan pelatihan. Pengikut mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan tentang kemampuannya untuk melakukannya. Aku mengingatkan dia bahwa dia dibunuh sebelumnya dalam 2 menit oleh Ato. Segera setelah memulai dan dia mengeluh bahwa permainan melempar pemain ke dalam pertarungan tanpa penjelasan. Pengikut mengakui bahwa bertahan 2 menit itu bagus. Tetapi melawan mesin itu dengan satu kemampuan dan tanpa bantuan, hampir tidak mungkin di dalam permainan. Dia berpikir dia hanya perlu melarikan diri setelah mendapatkan radio dan senjata. Dia terkejut dengan dimulainya pencarian otomatis untuk tim untuk misi melarikan diri dari lab. Yang membutuhkan 4 pemain, dia berharap bisa dibawa. Dibantu oleh anggota tim untuk menyelesaikan misi tetapi pengikut mengejeknya, pencarian timnya gagal. Jadi sistem mulai pencarian yang lebih luas. Pengikut menjelaskan bahwa pencocokan hanya dilakukan dengan pemain yang memiliki rasio bantuan yang sama. Yang berarti rekannya akan menjadi orang gila yang bermain tanpa bantuan seperti dia. Dia menyadari kesulitannya dan berpikir untuk membatalkan misi. Takut dia harus mengangkat tim, pencocokan berhasil tiba-tiba. Dan dia bergabung dengan misi yang sudah berlangsung meskipun dia berusaha putus asa untuk membatalkan. Dia berteriak bahwa dia sudah selesai dan tiba-tiba berada di tempat itu. Dia berdiri tertegun di lorong melihat puing-puing robot yang hancur dan percikan terbang dari mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sebuah keadaan kagum menguasai dirinya dan para pengikutnya. Sementara semua orang menolak untuk percaya apa yang terjadi, menganggap ini di luar lelucon. Dan mereka bertanya-tanya dengan serius apakah ini nyata dan ada pemain yang menjalani tutorial. Tahap tanpa bantuan, meragukan dia adalah seorang profesional. Menggunakan akun alternatif karena tidak ada profesional yang bisa melakukan itu dengan cara ini. Para pengikut memperhatikan dengan kagum bahwa dia berhasil mengeliminasi sejumlah besar mesin atau tanpa bantuan. Dan tanpa menggunakan senjata api, dia menyadari dia menemukan carry yang sempurna. Seseorang yang akan melindungi tim dan memimpin menuju kemenangan, jadi dia memutuskan untuk segera mencarinya. Muncul di tengah lorong gelap dengan darah menetes dari senjata dan tubuhnya. Tanah mendekatinya dengan sangat hati-hati mencoba menarik perhatiannya. Dia tiba-tiba berbalik menyerangnya, mengira dia adalah musuh. Jadi dia berteriak memohon untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berhenti di detik terakhir. Meminta maaf atas kesalahannya setelah menyadari dia bukan musuh. Sementara dia melihat darahnya yang mengalir deras, dia berniat untuk pergi. Jadi dia dengan malu-malu meminta untuk menemaninya karena mereka ada di tim yang sama. Dia berlari mengejarnya memperkenalkan dirinya sebagai streamer pembuat konten. Dan meminta izin untuk muncul di siaran langsungnya. Dia meyakinkannya bahwa mode privasi aktif dan wajahnya akan disembunyikan. Tetapi dia tiba-tiba berhenti, memicu kekhawatirannya, tiba-tiba sirena berbunyi. Mengumumkan pelarian subjek uji dan perintah dikeluarkan untuk membunuhnya segera. Dan tidak perlu menangkapnya hidup-hidup, Tanah sangat ketakutan. Bertanya tentang alasan kesulitan tahap tutorial meningkat seperti ini. Dia melihatnya sambil menganggapnya sebagai pemimpin tim dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia muncul mengayunkan rantai logam dengan terampil. Dia melompat ke arah para penjaga dan penembak. Dan membantai mereka di tengah kekaguman para pengikut. Yang memberinya julukan jin dari sabit dan rantai. Tanah mengamati adegan dari tempat persembunyiannya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan para pengikut setuju dengannya. Bertanya-tanya bagaimana senjata seperti ini bisa digunakan. Tanpa bantuan sistem, para pengikut mulai menganalisis kemampuannya. Setelah memperhatikan warna matanya berubah menjadi putih, menduga itu mungkin angin atau telekinesis, salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya elemen dasar yang meningkatkan statistik fisik dan mengubah warna mata adalah entitas absolut. Para pengikut mengejek pilihan ini karena dianggap kemampuan sampah, yang mencegah pemain menggunakan kemampuan lainnya. Terkejut dengan pilihannya, dijelaskan bahwa kemampuan entitas absolut adalah salah satu dari berbagai kemampuan dasar dalam permainan.
karena meningkatkan statistik fisik dan ketahanan terhadap keterampilan secara besar-besaran. Tetapi pajaknya adalah mencegah pemain itu sendiri menggunakan kemampuan. Komunitas permainan mengonfirmasi bahwa kemampuan ini harus dihindari sepenuhnya, dan menyarankan untuk meninggalkan tim yang termasuk pemain yang memilikinya. Tanah terkejut memilih kemampuan yang mencegah kemampuan dalam permainan. Bergantung pada mereka, sementara para pengikut mempertanyakan kemungkinan bertarung tanpanya, menunjukkan bahwa mata putih mengonfirmasi penggunaannya. Beberapa menyarankan bahwa peningkatan fisik mungkin berguna dalam pertarungan, tanpa bantuan teknis, tetapi mereka bertanya-tanya, dengan kagum bagaimana dia bisa bergerak dengan keterampilan ini sementara masih di level 1. Baek Woo Hyun terus merobek musuhnya dengan rantai dan sabit di tengah pertanyaan tentang identitas aslinya. Dia berdiri di atas mayat musuhnya sementara suara bergema di kepalanya, memberitahunya bahwa ini belum cukup, suara-suara menghasutnya untuk lebih brutal dalam balas dendamnya karena mereka belum puas. Dan sementara itu, cahaya laser sniper muncul mengarah ke kepalanya. Tanah berteriak memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang, merespons dengan menembakkan senjatanya, sambil mengutuk situasi sulit yang dihadapinya. Pelurunya mengenai sasaran sehingga musuh jatuh di tengah asap dan percikan yang terbang. Dia duduk di tanah untuk mengatur napasnya sementara para pengikut di siaran langsung. Hujan mengomentari dirinya, beberapa memuji ketenangan syarafnya, dan beberapa orang menuduh dia mencuri dan membunuh karena dia hanya ikut campur untuk memberikan serangan akhir. Setelah Baek Woo Hyun kehabisan tenaga melawan lawan, dia menjawab dengan senyuman. Acuh tak acuh yang mengonfirmasi bahwa dia telah membantu di akhir dan itu yang terpenting. Baek Woo Hyun mengingat beberapa peristiwa dari kehidupan masa lalunya, lalu memanggilnya. Sementara dia berdiri di tengah medan perang, dia memberinya gelar Tuan Hadkri, sang penyelamat yang kuat, menunjuk pada perannya yang menentukan dalam pertempuran. Jadi dia berbalik kepadanya dengan tenang. Dia bertanya dengan gugup, apakah dia marah atas campur tangannya, membenarkan itu dengan keinginannya untuk membantu meski sedikit. Jadi dia menolak itu sebentar, dia mengonfirmasi kepadanya bahwa dia memang membantunya, yang memicu gelombang kekaguman dalam komentar untuk kepribadiannya yang baik dan suaranya. Dan mereka memuji cara kelasnya dalam menghadapi pencuri kill. Dia memanfaatkan kesempatan itu, dan dengan antusias meminta izin untuk menemaninya menyelesaikan tahap tutorial. Jadi dia setuju dengan permintaannya, dia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan namanya Baek Woo Hyun. Jadi dia menyadari bahwa Tuan Hadkri hanyalah julukan yang dia berikan kepadanya. Bertanya-tanya dalam hati apakah ini nama aslinya karena tidak mengalami sensor. Dia bertanya dengan penasaran apakah dia memilih kemampuan entitas absolut sebagai kemampuan dasar. Jadi dia menjawab dengan positif yang membuat para pengikut terkejut. Saat mereka terbagi antara yang melihat perlunya mengevaluasi kembali kemampuan itu, dan yang bersikeras bahwa itu sampah dan apa yang terjadi adalah karena keterampilan super pemain, bukan kemampuan itu sendiri. Dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang bagaimana dia menghindari peluru tanpa menggunakan kemampuan apapun dan permainan apa yang biasa dia mainkan. Jadi dia menjawab singkat bahwa dia tidak bermain apa-apa yang spesifik. Dia tiba-tiba berhenti berjalan dan ketika dia bertanya alasannya, dia memberitahunya tentang keberadaan dua musuh tipe atau 20 meter jauhnya. Dia terpesona secara diam-diam dengan kemampuannya untuk menentukan jarak dan jumlah musuh. Dengan akurat tanpa memiliki keterampilan deteksi dan menyarankan untuk maju untuk memastikan. Memang mereka menemukan musuh di lokasi yang dia identifikasi. Dengan tepat, jadi dia terkejut dengan ketepatan indera yang dimilikinya. Dia berlari menuju musuh, mengingat kenangan kesenangannya bermain di Koloseum. Di masa lalu, tanah berteriak memperingatkannya tentang kebodohan. Dia tampak menghindari serangan mesin raksasa dengan keterampilan yang luar biasa. Mengingat hari-hari ketika dia sangat terbenam dalam permainan. Dia memberikan pukulan telak kepada musuh, mengungkapkan dalam pikirannya bahwa dia adalah pemain peringkat. Peringkat di permainan itu, dia menghancurkan mesin sepenuhnya. Jadi para pengikut menjadi gila di kolom komentar memuji kemampuannya mengalahkan Ato. Dengan begitu mudah dan tanpa ada koreksi sistem, menyimpulkan bahwa ini adalah level sebenarnya dari Kalsium. Peringkat, tanah bertanya dengan bodohnya apakah menjadi peringkat di Kalsium adalah hal yang hebat. Para pengikut mengejek kebodohannya, menjelaskan bahwa para peringkat di sana menerima tawaran untuk menjadi profesional, dan bahwa pemain profesional legendaris, Butler, adalah salah satunya. Dia berteriak terkejut saat mendengar nama Butler, menyadari dia adalah pemain paling menonjol di planet Rina profesional. Para pengikut penasaran bertanya-tanya apakah dia pernah menghadapi Butler ketika dia masih peringkat, dan siapa yang akan menang dalam konfrontasi antara mereka. Tapi dia memotong pertanyaan-pertanyaan ini, memerintahkan untuk bergerak, jadi dia mengikutinya segera. Mereka mencapai gerbang misi terakhir dari tahap tutorial, di mana kepala keamanan lab muncul sebagai bos panggung, mengejek keberhasilan mereka mencapai tempat ini. Bos dengan rambut merah dan kacamata teknologi mengancam mereka bahwa tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Bos menambahkan dengan nada mengancam bahwa mereka akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang sudah mati segera. Jadi Wuyun menyadari dengan dingin bahwa semua yang dia hadapi sejauh ini hanyalah bagian dari program tutorial. Tatapannya berubah dan matanya menyala tajam sementara halusinasi hitam kembali muncul di sekelilingnya. Membisikkan frasa kami menemukanmu dan lebih cepat dan menghasutnya untuk segera membunuh bos karena balas dendamnya belum selesai.
Bos berteriak mengancam mereka untuk tidak berpikir tentang meninggalkan tempat itu. Hidup-hidup, tidak menyadari neraka yang menantinya. Tanah menembakkan dari senapan mesinnya untuk memberikan perlindungan bagi rekannya, tapi dia terkejut dengan munculnya energi. Perisai di sekitar bos yang memblokir peluru. Bertanya-tanya dengan heran tentang alasan adanya penghalang partikel, para pengikut dicat mengejek kebodohannya. Menjelaskan bahwa kepala keamanan belum terbangun jadi wajar baginya untuk memiliki kemampuan seperti ini. Sang bos mengejek usahanya untuk menyelesaikan pertempuran dengan peluru. Hanya saja dia berteriak memanggilnya untuk memberitahunya bahwa dia akan memberikan penutup api dari posisinya sementara para pengikut berkomentar sarkastis tentang kecepatan ketergantungannya yang total pada dia untuk menyelamatkan situasi. Baek Woo-hyun menghindari serangan besar bos dengan cekatan. Sementara yang terakhir mengejek menganggap apa yang terjadi hanyalah permainan. Bos menyerang dengan ganas dan percikan merah terbang mengumumkan keinginannya untuk merobek lawannya. Untuk memuaskan hantu-hantu dari masa lalunya bahkan sedikit. Tetapi perisai memblokir serangan itu lagi memicu tawa para pengikut. Yang heran mengapa penghalang partikel diaktifkan meskipun dia tidak menembak. Menebak adanya kesalahan teknis, bos menggambarkan Baek Woo-hyun sebagai tikus kecil. Dan kulitnya berubah menjadi logam gelap sehingga para pengikut langsung mengenali keterampilan Iron Man, khususnya bos memukul tanah dengan tinjunya. Bersumpah untuk merobeknya jadi permukaan retak saat dia berlari ke arahnya. Membuat para pengikut menebak bahwa beratnya setidaknya menjadi 1 ton. Dan 1 pukulan darinya berarti kematian yang pasti. Bos bertanya dengan marah berapa lama dia akan terus menghindar. Para pengikut menyaksikan dengan takjub. Kemampuannya untuk menghindari setiap serangan mematikan. Baek Woo-hyun mengarahkan pukulan kuat ke wajah bos. Sehingga para pengikut mengakui ketidakmampuan mereka untuk menghindari serangan tersebut. Bahkan dengan koreksi sistem dan mengejek ide memberikan penutup api untuk pemain level ini, bos mengerang kesakitan. Dan memerintahkan dia untuk tidak menonaktifkan keterampilan. Ironya suara hantu bergema di sekelilingnya. Memberitahunya bahwa bos tidak bisa mati dengan mudah dan menghasutnya untuk merobeknya menjadi potongan-potongan lebih brutal. Sebagai balas dendam atas apa yang terjadi pada mereka, bos ketakutan melihat kekuatan luar biasa dari subjek uji di depannya. Sementara Baek Woo-hyun berdiri dingin, dia memberikan pukulan akhir. Sambil bergumam bahwa kreditnya untuknya, pesan sistem muncul. Mengumumkan kekalahan. Kepala keamanan Lapsul berdiri tertegun. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sementara obrolan meledak dengan pujian. Menggambarkan penampilan yang gila mengingatkan semua orang bahwa pertarungan ini terjadi tanpa ada koreksi dan mencatat bahwa dia tampaknya sudah terbiasa bertarung melawan manusia. Dia mengumumkan dengan gembira kekalahan bos latihan dan bertanya apakah keluar adalah langkah yang tersisa. Sementara Baek Woo-hyun duduk di mayat bos dan komentar mulai berdatangan. Mengonfirmasi bahwa dia dibawa di pundaknya untuk menang. Dan bertanya-tanya mengapa pemain dengan keterampilan ini ada di waktu ini. Tubuh bos memudar dan dia mengonfirmasi kepada tanah bahwa mereka bisa pergi sekarang. Keduanya keluar dari gedung untuk permainan. Untuk mengumumkan penyelesaian misi pelarian lab dan mendapatkan poin keterampilan untuk naik level. Dan dia bertanya kepadanya apakah dia akan menyelesaikan misi utama hari ini. Dia meminta maaf. Menjelaskan bahwa dia akan berhenti di sini untuk hari ini, jadi dia memintanya untuk menunggu sebentar. Karena dia memiliki sesuatu untuknya. Dia mengumumkan kepada pengikutnya penyelesaian pelatihan tanpa koreksi. Jadi para pengikut menggambarkannya sebagai tidak tahu malu karena mengklaim kredit untuk dirinya sendiri. Sementara dia mengakhiri siaran mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dia berterima kasih kepadanya karena telah menunggu. Jadi dia bertanya padanya apa yang dia inginkan. Dia meminta dengan ragu untuk bergabung dalam siarannya. Secara rutin, dia menanyakan tentang sifat siarannya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia memainkan misi utama dari planet terbalik. Dan kadang-kadang terlibat dalam pertandingan pemain versus pemain. Dia menawarkan dengan antusias untuk menyesuaikan jadwal siarannya. Sesuai dengan jadwalnya, selain membayar sejumlah besar uang sebagai imbalan untuk penampilannya, dia meminta maaf atas tawaran itu. Jadi dia menyadari dari ekspresi wajahnya bahwa dia tidak akan bisa meyakinkannya dan menerima penolakannya. Dia bertanya apakah dia bisa menambahkannya sebagai teman. Jadi dia setuju dengan itu, lalu dia mengucapkan selamat tinggal, mengungkapkan kesenangannya bermain bersamanya dan berharap dia bersenang-senang. Sebelum tubuh karakternya menghilang, sebuah pesan muncul untuk Kang Sul meninggalkan dan program tutorial berakhir. Dia berdiri sendirian dengan darah menutupi wajahnya. Bertanya-tanya dengan bingung dan cemas mengapa dia tidak kembali ke sisi lain. Meskipun telah menyelesaikan pelatihan, sementara dia tidak menyadari apa yang terjadi. Komunitas game sedang beredar teori tentang menyelesaikan tutorial. Panggung tanpa koreksi dan tanpa senjata api adalah produk dari penggunaan program hacking. Dan sementara itu, seorang penonton anonymous dengan nomor 62 mengirimkan donasi besar dengan pesan misterius yang menanyakan tentang perasaan kembali ke dunia nyata yang ditunjukkan oleh masa depan yang akan dibawa gameplay ini. Di pagi hari di dalam cabang Korea dari perusahaan Planet Earth yang mengembangkan game Inverse Planet, karyawan menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh satu pengguna. Karyawan menonton ulang apa yang terjadi dengan kagum. Tidak percaya dengan mata mereka, karyawan berdiskusi tentang bagaimana pemain berhasil mengalahkan kapten penjaga tanpa koreksi atau senjata. Mencatat bahwa komunitas online sepenuhnya yakin dia adalah seorang hacker dan sedang meneror papan pesan perusahaan meminta penjelasan.
Salah satu dari mereka bertanya serius apakah mereka yakin tidak ada hak. Jadi yang lainnya mengonfirmasi bahwa karyawan yang bertanggung jawab mengonfirmasi dia sudah memeriksa semuanya mulai dari pembuatan karakter dan tidak menemukan catatan modifikasi oleh program eksternal. Dia menunjukkan bahwa dia melihat banyak hacker berjalan melalui dinding atau menghilang, tetapi dia tidak pernah melihat gerakan seperti ini sebelumnya. Karyawan menyimpulkan bahwa tingkat kontrol ini tidak bisa ditiru, bahkan menggunakan program hacking, dan jika itu bukan hack, pemainnya benar-benar gila. Meskipun mereka mengakui adanya kemungkinan yang sangat kecil bahwa itu adalah hack yang belum terdeteksi, tim akhirnya memutuskan bahwa mereka harus melakukan verifikasi yang tepat terhadap masalah ini. Adegan beralih ke Baek Woo Hyun dan temannya Nayeon di mana dia memberitahunya bahwa komunitas internet sedang dalam keadaan amuk karena dirinya, dan situasinya menjadi sangat kacau. Dia memberitahunya tentang munculnya tantangan tanpa koreksi di antara pengguna, di mana semua orang gagal dan bahkan tidak bisa mengaktifkan kekuatan mereka. Memperkuat narasi yang mengatakan dia adalah seorang hacker, Nayeon mengakui dia terkejut saat melihat video tersebut, dan dia langsung mengenali dia meskipun dalam mode perlindungan privasi. Dia menjelaskan kepada dia bahwa dia pernah melihat pertarungannya sebelumnya, tapi dia tidak menyangka dia sehandal ini. Mengonfirmasi bahwa siapapun yang tidak mengenalnya pasti akan mengira dia adalah seorang hacker. Menyimpulkan bahwa inilah alasan dia menerima pesan itu. Dia bertanya tentang pesan itu, jadi dia memberitahunya bahwa dia menerima pesan dari planet cabang bumi di Korea. Nayeon menjelaskan bahwa perusahaan ingin memverifikasi apakah dia menggunakan program hacking atau tidak. Dia menunjukkan pesan yang sampai kepadanya melalui siaran langsung streamer Kang Sul yang meminta untuk berkomunikasi dengannya. Dia menunjukkan bahwa perusahaan game yang campur tangan untuk memverifikasi hak akan menarik banyak orang, dan bertanya padanya apakah dia setuju. Dia memikirkan masalah ini, menganggap ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk berkomunikasi dengan para pengembang, dan mungkin mendapatkan petunjuk tentang dunia lain jika seseorang yang berpangkat tinggi muncul. Dia memberitahu temannya bahwa dia memutuskan untuk melakukannya meskipun sebelumnya ragu. Jadi dia memuji keputusannya. Dia menasihatinya tentang pentingnya membersihkan namanya jika dia berniat untuk terus bermain agar semua orang tidak memanggilnya hacker. Tetapi dia menunjukkan kurangnya minat, mencatat bahwa tidak ada yang akan mengenalnya karena wajahnya tidak muncul. Dion berargumen bahwa gaya bertarungnya sangat unik, sehingga dia akan dikenal bahkan jika dia mengganti namanya, dan bahwa tidak ada satupun bahkan di antara profesional yang bertarung dengan keterampilan aneh seperti dia. Dia menjelaskan kepadanya bahwa para profesional, identitas mereka terungkap akhir-akhir ini melalui kebiasaan bertarung. Mereka mengutip diskusi forum yang menganalisis gerakan pemain. Dengan tepat dia mengungkapkan rasa lega atas persetujuannya, karena jika tidak streamer tersebut akan terkena banyak kebencian. Dia bertanya-tanya tentang alasan ketertarikan itu karena streamer itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia memanggilnya bodoh, menjelaskan bahwa kerumunan marah dari masalah hacking. Tidak peduli tentang itu, dia menambahkan bahwa mereka akan menyalahkan dia terlebih dahulu, tetapi segera mereka akan mengarahkan panah mereka kepada streamer. Dia memahami situasinya dan bergumam dengan pasrah bahwa dalam hal ini dia harus setuju. Sialan, menerima pesan dari Him yang mengumumkan persetujuannya, jadi dia melompat kegirangan tidak percaya. Dia berharap keributan ini akan meningkatkan jumlah penonton secara besar-besaran, dan sebuah grafik muncul menunjukkan kenaikan yang diharapkan. Dia menantikan dengan antusias untuk melihat adegan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam permainan. Planet terbalik, dia mengumumkan siaran langsung untuk menjelaskan kebenaran dari kontroversi yang muncul tentang penggunaan program cheat-nya. Setelah 4 hari berlalu, Woo Yun berdiri di dalam permainan, mengenakan pakaian baru sebagai persiapan untuk siaran. Soil menyambutnya dengan hangat saat mereka bertemu. Dia menyadari bahwa dia tidak mencurigai Him meskipun dia melihat gerakannya dengan dekat, dan dia mengakui bahwa bukti yang diberikan orang-orang itu lemah. Dia menambahkan bahwa dia tidak mencurigai Him karena tatapan pembunuhnya yang gila, yang membuat ide untuk curang jauh dari pikirannya. Membenarkan itu sebagai hanya intuisi yang dia terima dengan diam. Dia memberitahu Him untuk memulai siaran jika dia sudah siap, jadi dia setuju. Dia membuka siaran, menyambut audiens besar yang sudah menunggu lama, sementara komentar yang bertentangan mengalir antara meminta klarifikasi, menuduh curang, dan mengejek. Dia terkejut dengan jumlah penonton yang mencapai 10.000. Segera setelah dimulai dan memperkenalkan tamunya Baek Woo Hyun, sekali lagi dia memperkenalkan dirinya, jadi komentar meledak dengan serangan dan ejekan terhadapnya, dan dia terpaksa mengancam mereka dengan menutup obrolan jika mereka tidak mematuhi kesopanan. Dia bertanya kepada Him tentang pendapatnya mengenai kontroversi sebelum verifikasi sebenarnya dimulai. Dia menjawab dengan dingin bahwa dia menganggap masalah ini konyol, yang memicu komentar yang mengejek kesombongannya. Seorang pengikut bertanya bagaimana cara mengklarifikasi, jadi dia menjawab bahwa mereka mengundang tamu spesial, seorang pria yang mengenakan setelan. Muncul di panggung konferensi, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Park Gum Hyun, pemimpin tim operasi pertama di cabang Korea dari Planet Earth Company, dan membawa gelar GM di atas kepalanya yang memicu kekaguman para pengikut, dan mengonfirmasi keseriusan situasi ini. Baek Woo Hyun menyadari bahwa orang ini adalah pejabat tinggi, dan mungkin tahu sesuatu tentang dunia lain, dan memutuskan untuk bertanya kepadanya setelah verifikasi selesai. Pejabat itu berterima kasih kepada Soil dan Him atas kehadiran mereka. Pejabat itu memperhatikan
Dalam rahasia, dia terlihat biasa dari luar. Pejabat meminta mereka untuk menuju ke area verifikasi. Mereka sampai di ruang pelatihan pribadi tingkat lanjut yang belum pernah dia lihat di dunia lain sebelumnya. Pejabat menjelaskan bahwa verifikasi akan dilakukan dengan memantau beberapa pertarungan untuk memastikan tidak ada bantuan eksternal. Dia setuju dengan prosedur tersebut dan bersiap untuk bertarung. Sebuah robot pelatihan besar muncul dan pengikut mengenalinya sebagai versi medium dari Ato. Mereka bertanya-tanya apakah dia mampu mengalahkannya dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Jenis pertarungan yang dipilih adalah pertarungan sampai mati melawan robot medium. Dan Soil terlihat khawatir sambil memintanya untuk mempercayainya. Dia tertawa mengejek situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Pejabat terkejut saat melihat dia menghilang dari tempatnya. Dia berlari menuju robot dan mulai menghancurkannya menjadi kepingan. Sementara pejabat berusaha memberitahunya tentang aturan pertarungan. Pengikut bertanya-tanya di chat dengan takjub apakah dia benar-benar menghancurkan atau tingkat medium dengan tangan kosongnya. Sekarang menunjukkan bahwa robot ini dikenal karena ketahanannya bahkan terhadap palu. Sementara yang lain mengungkapkan rasa takut dan kasihan mereka terhadap robot tersebut. Dari adegan kekerasan ini, dia muncul merobek kepala robot dengan brutal. Sehingga pesan sistem muncul mengonfirmasi tidak ada deteksi program eksternal. Interferensi sementara pejabat bergumam bahwa dia adalah orang gila. Pejabat mengonfirmasi dalam hati bahwa apa yang dia lihat tidak mungkin merupakan hak. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan ujian. Pejabat Park mengumumkan bahwa mereka tidak mendeteksi penggunaan program eksternal dalam pertarungan sebelumnya, tetapi menunjukkan bahwa jendela verifikasi terlalu singkat untuk penilaian akhir. Park memintanya untuk bertarung sesuai dengan metode tertentu yang mereka tentukan. Jadi dia setuju segera sementara pengikut menyadari bahwa prosedur ini bertujuan untuk memastikan apakah dia menggunakan hak untuk bertarung otomatis. Dijelaskan bahwa program bertarung otomatis mengendalikan karakter melalui perangkat lunak dan tidak dapat bertarung dengan gaya yang tepat seperti pengguna. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan apakah dia menggunakan hak untuk auto-fighting. Dijelaskan bahwa program auto-fighting mengendalikan karakter melalui perangkat lunak dan tidak dapat bertarung dengan gaya yang tepat seperti pengguna. Ingin menentukan metode kemenangan sebelumnya dan mematuhi itu membuktikan tidak ada peretasan. Pejabat berterima kasih padanya dan meminta kali ini untuk memenggal kepala 3 level menengah. Melatih robot menggunakan sabit rantai secara eksklusif. Jadi dia menunjukkan pemahamannya tentang misi. Pejabat bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Sialan, percaya kondisi ini seharusnya sangat tidak menguntungkan bagi pemain tetapi dia menyadari dengan kagum bahwa dia tidak menunjukkan perasaan bahwa dia akan kalah sama sekali. Pertarungan dimulai dengan kecepatan kilat. Dia menggunakan sabit dengan keterampilan tinggi. Dia berdiri di tengah puing-puing. Setelah menyelesaikan misi dengan akurat, tanah bersorak dengan antusias. Mengonfirmasi bahwa dia tidak membayangkan hal-hal sebelumnya dan menunjuk kepada pengikut. Bagaimana gergaji rantai bergerak seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Sementara para pengikut bertanya-tanya dengan kagum atas apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa berkomentar bahwa sabit terlihat seperti senjata yang terlalu kuat. Sementara yang lain menjawab bahwa orangnya yang rusak, bukan senjatanya. Terutama karena sabit rantai biasanya digunakan untuk tusukan jarak dekat. Hanya pejabat yang terkejut dengan apa yang dia lihat. Sambil mengakui bahwa tingkat kontrol ini tidak bisa ditiru bahkan dengan peretasan. Dan jika dia bukan seorang peretas, maka dia benar-benar gila. Keinginan pejabat untuk pengetahuan meningkat sebagai manajer permainan. Dan dia bertanya-tanya apakah Baek Hyun benar-benar mampu mengalahkan robot pelatihan tingkat lanjut yang hanya memiliki satu elemen dasar. Pejabat memutuskan untuk melakukan tes akhir karena rasa ingin tahunya. Robot baru yang besar dan menakutkan muncul di Rina. Para pengikut terkejut dengan mengeluarkan benda itu, menganggap pejabat telah melewati batas dan ingin pertumpahan darah. Mencatat bahwa jika dia menang, dia akan diakui secara resmi sebagai manusia dengan level peretas oleh Dewan Nasional. Robot baru diperkenalkan sebagai robot pelatihan tingkat lanjut versi akhir Ato. Dia bertukar tatapan dengan robot tingkat lanjut. Senyum menakutkan muncul di wajah robot Ato. Memicu kemarahannya, bentrokan ganas dimulai. Di mana robot itu mengarahkan pukulan kuat, dia menghindar dengan susah payah. Di mana robot mengarahkan serangan kuat yang dia hindari dengan susah payah. Pertarungan berlanjut dengan intens dan dia menunjukkan keterampilan menghindar yang luar biasa. Dia menyadari bahwa lawannya berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan level menengah dan bahwa satu pukulan sekarang bisa fatal. Dia memperhatikan ketahanan fisik robot berada di rentang yang sama sekali berbeda dan bahwa serangannya sama sekali tidak mempengaruhi robot itu. Dia memutuskan untuk terus menyerang. Sampai salah satu serangannya berhasil, para pengikutnya mengekspresikan ketakutan dan ketertarikan. Secara bersamaan mencatat bahwa satu pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Tetapi dia menolak untuk terkena pukulan, menggambarkan situasi ini sebagai kegilaan. Pejabat resmi mengakui bahwa dia tidak menyangka dia mampu menghadapi robot tingkat lanjut secara langsung dengan satu elemen dasar. Menunjukkan bahwa dia terlihat seperti pecundang pada awalnya, tetapi dia menyadari sekarang bahwa dia mulai mengungguli robot itu perlahan sejak beberapa saat yang lalu. Setelah menghancurkan robot dengan pukulan yang menghancurkan, pejabat administrasi tidak melihat alasan untuk terus menonton lebih jauh dengan selesainya pengumpulan.
Data yang diperlukan untuk verifikasi, robot pelatihan ditarik dari arena. Yang dia sadari segera, dia mengarahkan pertanyaan kepada pejabat tentang hasil verifikasi untuk dia konfirmasi sebagai gantinya. Dan dengan tegas menyatakan tidak ada intervensi program eksternal. Menjelaskan dengan kalimat sederhana bahwa apa yang terjadi bukanlah peretasan elektronik. Yang memicu kegilaan komunitas game yang bertanya-tanya bagaimana itu bisa bukan peretasan. Sementara yang lain mengonfirmasi bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Setelah pernyataan pejabat administrasi dan postingan yang menuduhnya curang dihapus, Tanah berbicara kepada para pengikutnya dengan nada kemenangan mengingatkan mereka bahwa dia sudah bilang tidak ada kecurangan, dan mengejek para skeptis yang sekarang tidak bisa membantah pernyataan resmi. Dan sementara para Chow mundur, beberapa memperhatikan antusiasmenya yang berlebihan, dan memberinya julukan monster kebugaran fisik, yang terlihat seperti curang karena kekuatan berlebihan, istilah yang mendapatkan kekagumannya. Di tengah berbagai klasifikasi obrolan, Tanah menekankan kepada semua orang untuk mengingat dengan jelas bahwa dia tidak curang tetapi memiliki kemampuan fisik yang terlihat seperti itu. Lalu meminta komentar terakhir dari tamunya di mana dia menggambarkan pengalaman itu sebagai menyenangkan. Sementara pejabat mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, Suil mengakhiri siaran, mengucapkan selamat tinggal kepada para pengikutnya yang sudah lebih dari 100.000, yang terbagi antara terkejut dengan pemikirannya tentang pertanian, sumber daya di tahap ini dan mereka, yang menyesali akhir siaran yang hanya bertujuan untuk membersihkan namanya. Menggambarkan episode itu sebagai legendaris setelah siaran berakhir. Suil mengucapkan terima kasih kepada Baek Hyun dan pejabat karena bersedia tampil dan memberikan ucapan terima kasih ekstra sehingga dia membalas dengan anggukan sederhana. Menjelaskan bahwa masalah itu tidak layak disebutkan, pejabat tersenyum. Mengejek deskripsinya tentang masalah itu yang dianggap sederhana dan berniat untuk pergi. Tetapi dia tiba-tiba menghentikannya saat dia berbalik kepadanya. Memberitahunya bahwa ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Sehingga pejabat menunjukkan kesediaan untuk menjawab, dia bertanya langsung. Apakah dia pernah mengalami jenis kesalahan teknis atau bug dalam permainan? Khususnya kasus-kasus yang mungkin mencegah pemain keluar atau melarikan diri karena glitch, pejabat membantah mendengar hal seperti itu. Menyiratkan bahwa jika ada kesalahan fatal seperti ini, permainan tidak akan menjadi global. Yang dia setujui sambil memahami jawabannya. Pejabat akhirnya memutuskan untuk pergi, jadi Soil menghela napas lega. Mengungkapkan kenyamanannya di situasi tegang ini, dia berbalik kepada Baek Hyun, memuji usahanya dan memberitahunya bahwa dia akan menghitung keuntungan siaran untuk menghubunginya nanti dan meskipun dia menjelaskan tidak membutuhkan uang, dia setuju untuk membiarkannya menghubunginya. Soil merasa di dalam bahwa membiarkannya pergi seperti ini adalah kerugian besar untuk konten emas. Kesempatan yang berdiri di depannya, tetapi dia ragu untuk memintanya kembali ke siaran lagi. Dia mundur dari mengatakan apa yang ada di pikirannya, menyadari bahwa dia telah mendapatkan izin untuk penampilannya hari ini, hanya untuk membersihkan namanya, jadi dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal, dan berjanji untuk menghubunginya lain kali. Baek Hyun berdiri sendirian, merasa kecewa karena dia tidak mendapatkan informasi. Dia mengharapkan tentang dunia lain dan sementara itu pesan tiba dari Jong Nian, yang meminta dia untuk segera menemuinya di ruang persiapan pertarungan. Setelah dia mengetahui siaran berakhir, dia menyambutnya dengan antusiasme yang ekstrem, menanyakan pengalamannya dalam siaran dan memberitahunya bahwa reaksi komunitas sangat eksplosif dan gila. Dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pengalaman itu, menjelaskan bahwa gaya mengikuti obrolan dan berbicara saat bermain tidak cocok untuknya. Yang sedikit mengejutkan Nayan, dia menyarankan solusi alternatif, yaitu membayangkan bermain sendirian tanpa memperhatikan obrolan, dan menawarkan untuk menyesuaikan semua pengaturan agar dia mencoba hal itu sekali. Tetapi dia menolak karena kurangnya keinginan untuk siaran. Pada awalnya Nayan tidak menyerah dan menyarankan dia untuk mencoba player versus player PvP sekarang. Dijelaskan bahwa sistem PvP adalah pertarungan yang terjadi antara pemain dan merupakan salah satu dari dua pilar utama konten Inverse Planet bersamaan dengan player versus environment PvP. Dia bertanya-tanya apakah ini alasan dia memanggilnya. Jadi dia mengonfirmasi bahwa dia menolak pergi tanpa mencoba sistem ini. Dia mencoba menghindar dengan membenarkan bahwa dia tidak berencana untuk bermain untuk sementara, karena dia merasa permainan ini tidak cocok untuknya, terutama dengan kemungkinan kecil dia kembali ke dunia lain. Tetapi Nayan memotongnya dengan tegas, mengonfirmasi bahwa PvP adalah jantung permainan, dan dia tidak seharusnya menilai hanya dari pelatihan. Dia memikirkan kata-katanya, menyadari bahwa mode cerita PvP persis identik dengan dunia lain yang dia tinggali, sementara PvP penuh dengan hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan mungkin menemukan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Dia setuju untuk eksperimen itu, jadi Nayan mulai menjelaskan jenis-jenis. Dimulai dengan duel yang merupakan konfrontasi langsung, melawan lawan yang setara baik sendirian maupun berpasangan. Lalu dia menjelaskan tentang mode perjuangan di mana pemain memilih salah satu dari 4 mode kontrol, pengawalan, penangkapan, pemusnahan untuk bertarung dalam tim 5 lawan 5. Dan akhirnya dia menjelaskan mode bertahan di mana 100 pemain menyebar untuk mengumpulkan peralatan dan bertarung sampai satu orang atau tim yang menang tersisa karena ini adalah pertama kalinya dia. Nayan menyarankan mereka bermain dalam mode tim dan menawarkan untuk merekomendasikan build yang cocok untuk karakternya.
Karena PVP memerlukan itu tapi dia memotongnya. Memberitahunya bahwa masalah ini tidak memerlukan itu. Dia menjelaskan padanya bahwa dia sudah tahu build dengan sangat baik yang sama dengan build yang membuatnya dikenal di dunia lain. Dengan gelar superhuman sementara Wu Jun sedang bersiap untuk masuk. Nayan memberitahunya bahwa dia akan merekam sesi sampai dia selesai bersiap. Jadi dia setuju mengonfirmasi bahwa dia akan siap segera. Titik awal dipilih secara wajib. Sebagai basis militer di zona pertama, area yang terkenal dengan penyebaran gear berkualitas tinggi. Tapi biasanya ramai dengan pemain level tinggi membuatnya tidak cocok untuk pemula. Nayan dengan mendesak meminta dia untuk mengizinkannya merekam gameplaynya dalam mode PVP untuk diunggah ke YouTube. Dan meskipun dia mengungkapkan ketidaksenangannya meminta dia untuk tenang, dia mengizinkannya melakukannya sambil bertanya-tanya tentang alasan. Untuk antusiasme berlebihan darinya, sebuah jendela sistem muncul, mengumumkan 60 detik tersisa untuk memulai permainan dan mengonfirmasi pemilihan basis militer. Jadi dia mengonfirmasi loginnya. Nayan mengucapkan selamat tinggal kepada rekannya dengan hormat militer. Mengungkapkan harapannya agar mereka bertemu lagi saat hidup segera setelah dia masuk. Dia mendapati dirinya di sebuah labi di lantai ketiga dan menemukan lawan pertamanya di depannya. Lawan itu tampaknya sedang melihat sekeliling mengeluh bahwa gear dan sumber daya di tempat ini sangat buruk. Lawan itu memutuskan dia perlu pindah ke tempat lain tetapi Baek Woo Hyun mengejutkannya dengan serangan dari belakang. Dan dalam sekejap sistem mengumumkan eliminasi pemain. Laki oleh Baek Woo Hyun yang memicu keheranan Nayan, yang tidak mengharapkan pembunuhan langsung di awal, mencatat bahwa fisik build-nya benar-benar berbeda dan terlihat seperti hack. Notifikasi sistem mengikuti dengan kecepatan gila, mengumumkan eliminasi sejumlah besar pemain satu demi satu. Nan menyaksikan apa yang terjadi dengan keheranan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Dia muncul mengeliminasi seorang pemain bernama Slime Monster. Dia berdiri di atas lawan yang dikalahkannya, menyadari bahwa dia tidak lagi merasakan keberadaan pemain lain, dan bertanya-tanya apakah lawan ini adalah satu-satunya yang selamat di area itu. Dia memikirkan situasi ini, mengakui bahwa dia tidak mengharapkan untuk bertemu 4 orang sekaligus selama penurunannya dan sejak dia selesai mengumpulkan sumber daya, dia memutuskan harus keluar dari tempat ini. Tiba-tiba sebuah panggilan darurat sampai kepadanya dari Nayan melalui obrolan suara yang berteriak minta tolong dan memberitahunya bahwa dia sepenuhnya dikelilingi oleh sejumlah besar musuh. Dia memeriksa peta untuk melihat lokasi dia, dan menyadari dia berada di blok seberang yang sangat jauh dari lokasi dia saat ini. Dia memberitahunya bahwa dia akan segera datang dan meminta lokasi tepatnya di gedung. Jadi dia menjawab bahwa dia berada di atap lantai 3. Dia memperingatkan dia bahwa bertarung di lantai bawah itu gila karena pertempuran tampaknya sedang berkecamuk di setiap lantai. Jadi dia cukup menjawab setuju. Dia melompat dengan kecepatan luar biasa, hanya untuk salah satu musuh melihatnya, terkejut dan gagap karena kaget. Musuh itu bertanya-tanya dengan heran tentang identitas orang ini, dan alasan untuk kecepatannya yang luar biasa sementara orang lain memintarkannya untuk mempersiapkan kemampuannya karena dia akan mencoba menahannya entah bagaimana. Dia bergegas dengan senjatanya berhadapan dengan musuh. Orang kedua berteriak kagum setelah Baek Woo Hyun membantai rekannya dan setelah itu, sebuah notifikasi tentang eliminasi pemain muncul. Lawan menganalisis gayanya, menyadari bahwa dia adalah tipe fisik dan mengandalkan build kelincahan. Lawan menyerang dengan ganas berteriak mati melepaskan energi gelap yang menghancurkan ke arahnya. Baek Woo Hyun menghindari serangan dengan melompat menjauh. Lawan mengutuknya memanggilnya gila. Jadi dia memberikan serangan akhir. Dia tetap tenang dan fokus, dan terus berlari menuju lokasi Nayan dan pesan sistem muncul. Mengumumkan eliminasi peti ke-1 Baby Tyrannosaurus dan belikan aku ayam. Dia mengumumkan kedatangannya di depan gedung sehingga Nayan terkagum-kagum dengan kecepatan kedatangannya, dan bertanya apakah dia harus turun untuk membantu. Tetapi dia memerintahkannya untuk menunggu di tempatnya. Sementara dia meraih tangan untuk membuka pintu, dia berdiri di belakang pintu, menghitung jumlah langkah yang mendekatinya, menebak mereka milik 4 orang atau mungkin 5. Dan begitu pintu terbuka, dia muncul dengan ekspresi dingin. Untuk musuh yang mengintai mencoba menyerangnya segera. Menggunakan belati, musuh itu berlari sambil berteriak dengan niat membunuh. Tetapi dia membalas serangan itu dengan keterampilan yang lebih unggul, menangkap pergelangan tangan lawannya, yang membuat penyerang terkejut karena tidak memahami kecepatan reaksi itu. Sebuah pesan sistem muncul mengumumkan eliminasi pemain Hazard oleh Baek Woo Hyun yang berdiri di atas lawannya yang kalah, menyadari bahwa dia harus meningkatkan kecepatannya. Sedikit untuk menyelesaikan masalah ini, notifikasi sistem muncul dengan kecepatan gila, mengumumkan eliminasi serangkaian pemain dengan nama panggilan aneh seperti berbakti kepada orang tua, makanan udang dan perawatan gigi yang membuat rekan-rekannya tercengang dan terkejut tentang bagaimana itu bisa terjadi dengan kecepatan yang begitu berulang. Nayan menyadari dia menghancurkan semua orang sendirian, dan tiba-tiba dia muncul di sampingnya tanpa membuat suara, sehingga dia ketakutan hingga berteriak dan melancarkan serangan ke arahnya, yang berhasil dia hindari, memarahinya karena menakut-nakutinya dengan cara yang tiba-tiba ini. Dia mengakui padanya bahwa dia tidak menyadari kehadirannya, sampai dia berada tepat di sampingnya, menunjukkan dengan kagum bahwa dengan kecepatan ini, dia mungkin meraih 14 kill sendirian, sementara dia bertanya-tanya apakah kedatangannya memang diperlukan sejak awal. Dia bertanya padanya apakah dia sudah
membersihkan gedung dari musuh, lalu dengan terkejut menanyakan tentang gergaji mesin yang dia bawa, sehingga dia menjelaskan dengan senyum polos bahwa itu adalah satu-satunya senjata yang dia temukan di dekatnya. Dia mengumumkan dengan antusias bahwa dia tidak akan kalah dalam permainan ini dan bersumpah bahwa dia akan membawa tim selama sisa pertandingan, yang dia sambut dengan sarkasme dan skeptisisme. Pertandingan berakhir mengumumkan hasil tim yang memenangkan tempat pertama dari 50 tim di mana Baek Woo-hyun mencapai 25 kill. Sementara Nayan puas dengan 7 kill dan 15 assist. Dia berdiri tidak percaya bahwa mereka mencapai 10 kemenangan berturut-turut dan mengungkapkan kelelahan ekstremnya dan keinginan untuk berhenti hari ini. Jadi dia setuju dengan pendapatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia mengira dia adalah mahasiswa biasa, tetapi ternyata dia adalah senjata manusia yang berjalan dan bertekad untuk menarik dia ke dalam dunia live streaming. Apapun biayanya, dia mendesak dia untuk menunggu hanya 2 hari sebelum memulai misi utamanya, berjanji untuk memberinya proposal streaming yang sesuai pada saat itu. Dan meskipun dia mencoba untuk menjelaskan ketidakminatannya dan bahwa dia tidak merencanakan misi utama pada awalnya, dia memotong dia, bersikeras agar dia mendengarkannya nanti dan pergi dengan cepat. Dia tetap sendirian berpikir bahwa pengalaman bertarung pemain tidak memberinya petunjuk yang dia cari mengenai dunia lain. Kemudian dia berada di kamarnya menjelajahi forum komunitas game yang ramai dengan pembicaraan tentang Lord Hacking dan kebutuhan untuk dia menjadi pro. Dan komentar lain yang memuji streaming. Dia melihat jumlah penonton yang melebihi 100.000, bertanya-tanya apakah dia akan melihat angka seperti ini lagi dalam karirnya. Dia berharap bisa terus streaming bersamanya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bertahan lebih lama dengannya. Dia teringat pada penolakan tegasnya untuk peduli tentang streaming dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa penolakannya tidak sekuat itu, tapi dia mengakui pada akhirnya bahwa dia sangat tegas. Sejak awal dia memutuskan untuk memeriksa pengembalian finansial dari streaming dan sangat terkejut melihat jumlah besar yang terkumpul keesokan harinya. Nayan memanggil rekannya ke sebuah kafe, di mana dia bertanya-tanya tentang alasan panggilan mendadak untuk dia menunjukkan layar laptopnya yang menampilkan proyek berjudul Proyek Streamer. Bak Baek Woo-hyun dan Yung Nayan, dia menjelaskan kepadanya dengan antusias bahwa ini adalah presentasi yang dia siapkan semalaman untuk meyakinkan dia. Tetapi dia berkomentar sarkastis tentang desain yang buruk, bertanya-tanya apakah ini adalah kualitas kerja yang memerlukan semalam penuh, dan selanjutnya dia mengingatkan dia tentang kondisi sebelumnya, bahwa dia tidak keberatan asalkan dia hanya bermain tanpa berinteraksi dengan penonton. Dan dia bertanya kepada dia sebagai gantinya, apakah masalah itu akan menjadi dapat diterima jika dia tidak perlu memperhatikan obrolan dan hanya bermain. Jadi dia menolak persetujuan eksplisitnya, menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan itu baik, tetapi hanya mendiskusikan hipotesis. Dia mengusulkan ide alternatif yang menggunakan format observasi realitas. Dia menjelaskan padanya bahwa format ini mirip dengan acara realitas variasi, di mana staf duduk di studio untuk menonton rekaman orang lain dan mengomentarinya. Dan dia mengakhiri presentasinya dengan menyarankan agar dia mengambil tugas bermain game, sementara dia mengambil tugas interaksi dan komentar sepenuhnya. Dia melanjutkan upayanya untuk meyakinkannya tentang proyek streaming, menyarankan untuk menyewa komentator profesional jika dia merasa kehadiran mereka saja tidak cukup, dan bahkan menawarkan kesepakatan menggoda membagi pendapatan 60 untuknya versus 40 untuknya. Bertanya-tanya apakah tawaran ini cukup baik, tetapi dia tetap pada penolakannya yang tegas. Menunjukkan ketidakminatannya dalam masalah ini, dia menyadari rekannya tidak memahami nilai pendapatan streaming, jadi dia bertanya padanya apakah dia sudah memeriksa penyelesaian keuangan yang dikirimkan streamer sore itu, agar dia ingat dia menerima email di pagi hari, tetapi tidak memeriksanya karena terburu-buru. Dia membuka ponselnya untuk memeriksa pesan yang diterima dari Kang Sul yang berisi jumlah penyelesaian pertama sebesar 6 juta won dengan catatan terlampir tentang pesan donasi yang menarik yang juga dilampirkan. Nyan terkejut dengan besarnya jumlah itu, mengutuk bagaimana dia bisa menolak streaming meskipun mendapatkan 6 juta won, sementara fokusnya sepenuhnya tertuju pada pesan terlampir. Dia membaca pesan donasi berturut-turut dari seseorang yang menyebut dirinya penonton anonim 62 yang menyambutnya dan menanyakan perasaannya tentang kembali ke realitas, memberitahunya bahwa misi khusus baru telah disiapkan untuknya dan bahwa dia akan menonton streamingnya mulai sekarang. Baek Woo-hyun segera menyadari bahwa orang ini tahu dia kembali dari sisi lain dan bahwa penggunaan angka 62 dalam nama pengguna adalah referensi eksplisit kepadanya sebagai subjek uji. 62 kecemasan dan pertanyaan mendominasi dirinya mengenai identitas orang yang tahu rahasianya dan kembali. Jadi dia bertanya pada Nayan dengan serius apakah dia bisa mencari tahu tentang itu informasi donor, tapi dia menjelaskan kepada dia ketidakmungkinan itu karena undang-undang privasi. Dia menambahkan bahwa dia tidak bisa menghubungi donor secara langsung juga, dan satu-satunya cara untuk berinteraksi dengan dia adalah selama siaran langsung. Dan pada saat itu, dia sudah memutuskan dan setuju untuk melakukannya. Dia mengumumkan tekadnya untuk streaming, yang memicu antusiasmenya saat dia meminta dia untuk mengonfirmasi dan tidak mundur nanti. Sebuah pengumuman resmi telah dikeluarkan untuk penonton game yang menyatakan bahwa Lord Hacking akan muncul dalam sebuah siaran pribadi berjudul Hack Tourism dengan partisipasi komentator Hae Sang Cheol dan Jong Nayan.
Dan pada malam Jumat, semua orang sudah siap untuk menikmati waktu. Mereka sebagai gamer yang antusias berkumpul di depan layar. Mereka dengan semangat komunitas game, menyala dengan antisipasi dan pertanyaan tentang komentator dan identitasnya. Sementara hitung mundur 5 menit terakhir sebelum siaran dimulai. Dan di studio siaran di dalam dunia Planet Inverse, ketegangan menyelimuti suasana sebelum peluncuran. Nayan mengungkapkan ketegangan ekstremnya. Sementara komentator Cha Seong-cheol mencoba menenangkannya, mengonfirmasi bahwa persiapan mereka sudah lengkap. Cha, seorang komentator ahli dalam game, mengakui bahwa dia sangat gugup saat pertama kali menerima tawaran partisipasi, dan dia menunjukkan keterkejutannya atas kemampuannya untuk memesan Baek Woo-hyun untuk siaran. Sehingga dia tertawa gugup mengingat bagaimana dia setuju segera setelah dia meminta. Tanpa mereka tahu alasan sebenarnya di balik kesepakatan cepatnya, siaran langsung diluncurkan mengumumkan dimulainya acara, dan Nayeon membuka episode dengan menyambut penonton. Diikuti oleh Cha yang memperkenalkan dirinya, obrolan ramai dengan pertanyaan tentang keberadaan Baek Woo-hyun yang menuntut kemunculannya. Sehingga dia meyakinkan mereka bahwa masih terlalu awal untuk kecewa. Baek Woo-hyun muncul di dalam game di tengah sorakan pengikut, yang mengonfirmasi bahwa ini bukan hanya judul clickbait dan Nayeon menjelaskan bahwa aktor konten akan berada dalam sistem observasi yang beragam di mana mereka akan mengomentari dan memberikan kesan mereka, sambil menonton gameplaynya di mana mode perlindungan privasi diaktifkan. Dan sekarang dia bertanya kepada penonton apakah mereka siap untuk memulai. Setelah membangkitkan rasa ingin tahu mereka tentang gaya bermainnya, dia mengirimkan sinyal mulai kepadanya agar dia menerima pesan segera melalui perangkat nirkabel dari dunia lain. Kantor manajemen yang meminta dia untuk menyelamatkan para penyintas dan meninggalkan hutan. Rincian misi utama muncul meminta dia untuk melewati para penjaga yang mencari subjek uji pelarian dan bergabung dengan kantor di luar hutan, yang dia komentari sama dengan waktu sebelumnya. Dia ingat bahwa di dunia lain dia hanya sibuk melarikan diri. Tetapi kali ini dia bertekad untuk mengubah itu dan dia berteriak dengan suara keras untuk menarik musuh ke arahnya. Musuh mendeteksi suara teriakannya. Untuk pemimpin mereka yang langsung berteriak setelah melihatnya memerintahkan serangan padanya dari 3 arah berbeda, dia melawan para penyerangnya, menggunakan senjatanya dengan terampil untuk menghindari serangan bertubi-tubi mereka. Dan dia mengancam mereka dengan nada tajam bahwa mereka semua akan mati. Sementara dia mengayunkan senjatanya menyebabkan kehancuran yang meluas. Para penjaga menembakkan hujan peluru ke arahnya tetapi dia berhasil memblokir dan menghindarinya dengan gerakan cepat dan tepat menggunakan senjatanya. Jeritan sakit terdengar dari salah satu musuh setelah terkena. Salah satu penjaga menggambarkannya sebagai bodoh karena datang langsung kepada mereka. Sementara yang lain berteriak memerintahkan untuk membunuhnya, dia menggunakan rantai senjata yang terhubung untuk menangkap musuh dan menarik mereka. Dia melompat di udara, memanfaatkan senjatanya untuk menjebak lawan-lawannya yang menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain. Di tengah keluhan mereka, dia melanjutkan serangan brutalnya, dan melempar musuhnya ke tanah dengan paksa lalu jatuh di atas mereka, menghabisi mereka sepenuhnya sementara salah satu penyintas yang ketakutan berteriak, menggambarkannya sebagai serangga sialan dan mengumumkan lokasinya. Di studio siaran, Nayeon tampak terkejut dengan apa yang dia lihat. Sementara komentator Cha mengomentari bahwa gaya ini berbeda total dari permainan planet terbalik yang dia tahu. Menunjuk bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat gameplay dengan gaya seperti ini dalam seluruh karirnya. Dia menambahkan bahwa mengumpulkan musuh dengan cara ini tanpa pertimbangan strategis adalah aneh sementara para pengikut berkomentar di chat dengan sarkasme bahwa keberadaan hak dewa itu sendiri dianggap sebagai strategi dan bahwa kemalasan dalam mencari musuh membawa mereka ke kamu menjadi solusi yang logis. Sebuah donasi muncul dari seorang penonton yang bertanya-tanya apakah skill keberadaan absolut itu terlalu kuat karena tidak memiliki waktu cooldown. Nayeon mengajukan pertanyaan kepada komentator ahli, yang dengan tegas membantahnya. Cha menjelaskan bahwa sebagian besar skill memiliki waktu cooldown. Dan karena itu, Wu yang bergantung pada elemen dasar tanpa cooldown mungkin terlihat sangat kuat. Komentator itu melanjutkan menjelaskan bahwa keberadaan absolut hanya memperkuat kemampuan fisik dan tidak meningkatkan kecerdasan tempur atau efisiensi senjata, mengingatkan semua orang bahwa dia bermain tanpa adanya koreksi sistem dan dia menyimpulkan analisisnya bahwa performa yang mengesankan disebabkan oleh dirinya yang menggunakan kemampuan itu. Dan bahwa jika dia memiliki statistik fisik ini di dunia nyata, dia akan bertarung dengan cara yang sama. Adegan kembali ke permainan di mana para penjaga berteriak tentang perlunya mengepung target. Tiba-tiba Kim Chio, seorang pemimpin tim di kantor manajemen dunia lain, muncul meminta semua orang untuk menjatuhkan senjata mereka dan menyerah. Dengan damai, kantor itu diperkenalkan sebagai departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk menekan entitas yang menyerang yang melintasi gerbang dimensi. Dan teks menjelaskan bahwa mereka bekerja terutama untuk menahan dan menekan entitas berbahaya di dalam dunia terbalik di mana dimensi bertumpang tindih. Baek Woo-hyun mengenali Kim Chio segera, terkejut melihatnya sebagai pemimpin tim di tempat ini. Dan menyadari pakaiannya, Kim menyadari dia adalah korban yang melarikan diri dari laboratorium. Jadi dia meminta maaf atas ketidaksopanan itu dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Yang diterima Baek Woo-hyun dengan tenang. Pemimpin itu memperhatikan perangkat nirkabel di tangannya. Jadi yang terakhir memberitahunya bahwa dia mendapatkannya dari seorang agen di dalam laboratorium.
Kim menyimpulkan bahwa agen itu telah mati dan Baek Hyun. Catatan untuk dirinya sendiri bahwa pemimpin masih memiliki hati yang sama, seperti yang dia miliki di dunia lain. Kim memintanya untuk tinggal di kantor manajemen, sampai identitasnya terkonfirmasi untuk menghindari kasus penyamaran oleh afiliasi lab. Jadi dia setuju dan pemimpin itu berterima kasih padanya, berjanji untuk membimbingnya. Permainan mengumumkan penyelesaian misi utama dengan bergabung ke kantor manajemen. Dia mendapatkan level baru dan poin kekuatan, dan gedung markas kantor muncul. Dia duduk di sebuah ruangan yang mirip dengan ruang konsultasi di dalam markas. Tak percaya dia berada di sini. Dia mengingat kembali kenangannya setelah melarikan diri dari lab. Di dunia lain di mana dia menerima permintaan dari perusahaan untuk mengumpulkan uang untuk balas dendam, termasuk pembunuhan dan penculikan. Tapi dia menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaannya terdiri dari operasi penekanan. Di dalam dunia terbalik, dia mengingat kembali kenangannya dari dunia lain, di mana perusahaan-perusahaan dengan sembrono menyapu dunia terbalik mencari harta. Dan, ketika mereka menemukan harta itu tidak berguna, mereka membuang misi pembersihan padanya, yang tak terhindarkan mengarah pada keterlibatannya dengan kantor manajemen dunia lain. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan kantor itu rumit karena mereka kadang-kadang bekerja sama dalam operasi penekanan. Tapi di banyak kesempatan lainnya, mereka bertabrakan dan mengarahkan senjata mereka satu sama lain. Sebelum suara yang menyapanya dengan namanya memotong alur pikirnya, pembicara memperkenalkan dirinya sebagai Liu Jin, seorang agen dari tim pertama kantor manajemen dunia lain. Sementara pengikut di obrolan berinteraksi dengan antusias dengan penampilannya, memuji kecantikannya, yang termasuk di antara yang terbaik dalam permainan. Dia menyambutnya dengan ungkapan sopan, mencatat bahwa dia telah melalui banyak kesulitan untuk sampai di sini. Dia mengenalinya segera. Dia menawarkan dua pilihan untuk masa depannya. Yang pertama adalah hidup sebagai warga sipil, di bawah perlindungan kantor dengan larangan ketat menggunakan kekuatannya. Dan yang kedua adalah bergabung untuk menjadi agen di kantor manajemen dunia lain. Dia menjelaskan padanya bahwa jika dia memilih opsi kedua, dia tidak akan bekerja sebagai agen yang sepenuhnya berwenang segera, tetapi akan menjalani pelatihan yang tepat dan akan dikerahkan ke lapangan. Hanya ketika mereka menilai dia siap untuk itu, dia memikirkan ironi yang aneh, di mana dia dulu membunuh agen kantor di dunia lain dan sekarang dia menjadi rekan potensial bagi mereka. Dia bertanya kepadanya tentang keputusan terakhirnya, jadi dia mulai menjawab. Tetapi siaran terputus tiba-tiba, memicu kebencian para pengikut, yang menuntut agar tidak berhenti di sini. Jauh di dalam hatinya dia menyadari bahwa memilih kehidupan sipil berarti kembali bekerja sebagai tentara bayaran untuk perusahaan. Seperti yang terjadi di sana, sebuah jalan yang tidak ingin dia ulangi, juga rasa ingin tahunya tentang urusan internal kantor adalah motif tambahan. Dia mengumumkan keputusannya untuk bergabung sebagai agen, jadi Liu Jin menyambut keputusannya. Mengingat dia akan menjadi bantuan besar bagi mereka, dia mengungkapkan kepadanya bahwa perusahaan baru-baru ini merekrut yang terbangkit secara terus-menerus menyebabkan kekurangan staf di kantor. Dia membisikkan kepadanya, menyarankan bahwa banyak yang menyesal menandatangani kontrak dengan perusahaan. Mengonfirmasi bahwa dia tidak mengatakan itu hanya karena dia adalah agen kantor. Dia menjelaskan bahwa perusahaan masih dalam tahap awal, dalam melatih yang terbangkit dan kurang pengalaman, dan seringkali tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi selama pelatihan. Sementara kantor dianggap sebagai organisasi yang sudah lama berdiri. Dia menjelaskan perbedaan antara pengalaman kantor dan struktur perusahaan. Dia menambahkan bahwa gaji perusahaan mungkin lebih baik, tetapi bekerja dengan mereka lebih berbahaya. Baek Hyun tahu bahwa banyak yang terbangkit kehilangan nyawa saat menjalankan kontrak perusahaan di dunia lain dan dia mengingat dengan kepahitan bahwa beberapa perusahaan tidak membayar hutangnya yang seharusnya, yang memaksanya menggunakan metode ekstrem untuk memaksa mereka membayar. Dia mencatat bahwa insiden-insiden itu adalah apa yang mengungkap identitasnya sebagai semi terbangkit kepada kantor dan menempatkannya di bawah pengawasan untuk beberapa waktu. Bertanya-tanya apakah dia bertemu manajer Kim saat itu. Liu Jin memulai prosedur pendaftaran berkasnya sebagai yang terbangkit dalam sistem dan menyerahkan ponsel kerjanya. Dia bertanya padanya tentang langkah selanjutnya. Jadi dia mengulangi masa pelatihan percobaan dan penilaian. Sebelum promosi dan penugasan tim, dia mengungkapkan harapannya agar dia bergabung dengan timnya. Tim satu jika memungkinkan, yang juga dia inginkan dengan tulus. Dia merasa masih berutang budi padanya karena telah memimpin serangan lab. Di dunia lain, dia dan rekan-rekannya berhasil bertahan. Meskipun terjadi bentrokan di antara mereka kemudian, jadi dia memutuskan untuk mendedikasikannya untuknya dan para korban. Sementara mereka bertukar percakapan ramah tentang menantikan kerjasama, para pengikut di siaran menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya bagaimana NPC bisa berbicara sealamiah ini. Para komentator menunjukkan bahwa NPC biasanya tidak berkomunikasi dengan cara yang benar dan terperinci seperti ini. Cha dan Nayan bertanya-tanya tentang opsi yang tersedia sementara dia terkejut karena karakter Liu Jin yang dia temui sangat berbeda dari yang dia lihat sekarang. Cha menyadari kebenaran yang mengejutkan. Ini adalah teknologi AI yang sepenuhnya responsif. Jenis AI ini didefinisikan sebagai mampu merespons sepenuhnya terhadap situasi atau permintaan apapun dan berkomunikasi dengan bebas. Berbeda dengan NPC tradisional, dia menunjukkan bahwa teknologi ini
mengonsumsi sumber daya yang sangat besar dan dianggap tidak mungkin diterapkan dalam permainan online. Bertanya-tanya apakah mereka telah menyelesaikan masalah sumber daya, Cha tidak setuju dengan pendapat Nayan, percaya. Itu adalah telur Paskah tersembunyi dan bahwa sebaliknya, itu tidak akan disembunyikan seperti ini, menyarankan adanya kondisi untuk mengaktifkannya. Dia mengasumsikan kondisi minimum adalah memulai dengan rasio peningkatan 0 dari awal, yang merupakan perbedaan utama antara pemain normal dan pemain bayar untuk menang. Nayan menyimpulkan siaran, mengonfirmasi bahwa forum akan meledak dengan diskusi, dan Cha mengungkapkan antusiasme dan antisipasi yang ekstrem untuk pengumuman resmi dari perusahaan sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Di ruang siaran, Nayan menunjukkan bahwa seseorang yang sangat tertarik dengan cerita permainan pasti akan menemukan situasi ini menarik, mengisyaratkan kemungkinan mengundang tamu besar di masa depan. Kemudian dia mengarahkan perhatian kepada komentator Cha, mengumumkan dengan penyesalan bahwa kemajuan cerita yang disepakati untuk hari ini berakhir di sini, mengundang penonton untuk menantikan siaran berikutnya. Untuk menyelesaikannya dan mengumumkan transisi sekarang ke konten PvP. Di tengah keberatan penonton, Baek Woo Hyun muncul di ruang persiapan pertempuran. Sementara menyadari bahwa penonton anonim 62 belum muncul sebelumnya, dia meminta Neon untuk memberitahu dia segera jika penonton ini mengirimkan sumbangan atau komentar yang mengonfirmasi bahwa dia tidak peduli dengan situasi saat ini. Sebanyak dia peduli tentang itu, jadi dia setuju dan dia memutuskan untuk melanjutkan siaran. Mengingat tidak ada kontak darinya, dia mengirim pesan yang menyatakan kesiapannya. Jadi dia mengumumkan untuk melanjutkan segmen PvP. Cha mencatat bahwa ini adalah yang pertama kalinya pemain hacker menjalani pertandingan resmi di mana awalnya akan dimulai dari liga normal. Sistem peringkat di planet terbalik yang terdiri dari 8 peringkat telah ditinjau, di mana seseorang harus memenangkan 10 pertandingan di liga normal untuk mencapai peringkat perunggu. Cha menjelaskan bahwa pemain profesional membutuhkan rata-rata 30 menit untuk mencapainya, sementara pemain normal membutuhkan 2 jam. Membuat pengikut merasa frustrasi tentang tingkat permainan mereka. Tiba-tiba pesan misi baru muncul meminta Baek Woo Hyun untuk mencapai peringkat perunggu dalam 30 menit. Sebagai imbalan untuk hadiah finansial 500.000 won, membuat Nayan terkesima. Neon mengirim pesan kepada rekannya, menggambarkan misi itu sebagai luar biasa dan bertanya-tanya apakah dia bisa memenangkan 10 pertandingan. Dalam setengah jam sementara pengikut bertanya-tanya apakah menerima tantangan, adalah kepercayaan diri atau kesombongan yang menuntut terburu-buru. Kegembiraan meningkat di studio dan dia mengundang semua orang untuk menonton sampai akhir. Sementara narator menunjukkan bahwa mereka belum tahu apa yang menunggu mereka. Sistem pencocokan berhasil menemukan pertandingan solo normal di zona 6. Distrik pemukiman dan putaran pertama akan dimulai dalam 10 detik. Cha mengungkapkan keterkejutannya ketika dia melihat dia menggunakan senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan dia menganalisis situasi, bertanya-tanya apakah ini adalah build jarak dekat. Mencatat kemungkinan kontrol penuh jika dia menjaga jarak. Putaran pertama dimulai dan Cha bertanya-tanya apakah lawan meremehkan. Woo-Hyun sementara lawan mulai mengaktifkan keterampilan ledakan es. Ekspresi terkejut dan ketakutan muncul di wajah lawan. Dan putaran pertama berakhir dengan cepat dengan Baek Woo Hyun menang 1-0. Putaran berikutnya dimulai segera tetapi lawan menyerah segera setelah melihat dia. Menggambarkan dia sebagai akun Smurf lain sehingga dia menang pertandingan. Di pertandingan kedua Baek Woo Hyun menggunakan senjata anehnya. Sementara lawan berteriak kaget saat dia menemukan bahwa dia memblokir tombak bayangannya. Wajah lawan muncul berteriak kesakitan dan pertandingan kedua berakhir dengan kemenangannya atas pemain roti melon dengan skor 2-0. Pertandingan ketiga dimulai melawan pemain yang mengenakan seragam taekwondo dan berakhir cepat dengan kematian lawan yang seperti guinea pig dan kemenangannya 2-0. Rentetan kemenangan terus berlanjut. Seperti yang tercatat kemenangannya di pertandingan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dengan perbedaan waktu yang sedikit dan hasil yang luar biasa, Chow terkejut karena itu memakan waktu Baek Woo Hyun. Waktu yang sangat singkat saat dia mencapai 10 kemenangan berturut-turut. Hanya dalam 20 menit dan dipromosikan ke peringkat perunggu. Nian mengungkapkan ketertarikan ekstrimnya sementara pengikut merasakan perbedaan level yang sangat besar. Menggambarkan penampilan sebagai gila dan memecahkan rekor profesional. Cha menunjukkan bahwa waktu rekor itu tidak dapat dipercaya tetapi yang paling penting dan mengesankan adalah catatan pertandingan itu sendiri. Cha menjelaskan bahwa penampilan biasanya berfluktuasi jika pertandingan tidak menguntungkan atau berbahaya. Mencatat kesulitan menghadapi build api secara khusus, tetapi Woo Hyun menghadapi build apapun dengan penampilan sempurna dan tanpa fluktuasi sepanjang pertandingan. Donasi baru sebesar 500.000 datang dari Pinikan sehingga Nayan berterima kasih padanya sementara Cha menunjukkan rasa ingin tahunya dan kecemasan. Untuk melihat penampilannya di pertandingan peringkat yang akan datang, Nayeon bertanya-tanya tentang alasan kesulitan menembak dalam streaming untuk Cha menjelaskan bahwa mencoba menyinkronkan dengan waktu pemain tertentu untuk masuk ke pertandingan yang sama mungkin menjadi hal yang sangat sulit mengingat sifat streaming langsung. Meskipun probabilitas keberhasilannya tidak tinggi, dia berharap masalah ini hanya kekhawatiran yang tidak perlu. Penonton menggambarkan pembicaraan ini sebagai pertanda malapetaka untuk apa yang akan datang. Sistem berhasil menemukan pertandingan solo peringkat di zona 11 kuburan. Dan saat masuk seseorang berteriak mengumumkan bahwa dia menemukan targetnya.
Pemain berambut oranye dan berkacamata itu muncul menggambarkan Baek Woo Hyun sebagai bajingan yang berani yang akhirnya dia temui. Menyatakan bahwa saatnya untuk merehabilitasi hacker telah tiba, mengejutkan para pengikut, yang bertanya-tanya dengan kagum bagaimana penembakan terjadi di pertandingan peringkat pertama. Sementara yang lain menunjukkan bahwa ini adalah perilaku biasa dari para pemain ini. Meskipun mereka tidak tergabung dalam perusahaan yang disebutkan Cha, dia tidak akan terjebak dalam provokasi ini karena sebelumnya dia disarankan untuk mengabaikan situasi seperti itu sepenuhnya dan sementara Nayan menonton dengan gugup lawannya. Memulai putaran pertama dengan teriakan keras dan ledakan energi yang besar. Lawan melesat dengan sekuat tenaga ke arahnya untuk mengakhiri pertarungan. Dengan satu serangan penyelesaian, lawan terbang di udara sambil berteriak makian. Sementara komentar mengejek ketidakmampuannya untuk mendaratkan pukulan. Meskipun dia sebelumnya berjanji bertanya-tanya, sarkastis siapa yang sedang diajari pelajaran sekarang setelah harapan mereka untuk menyaksikan pertandingan yang kuat. Gagal Baek Woo Hyun mengarahkan serangan pedangnya yang menyapu, membuat pengikut yang mempercayai lawan menghitung ulang. Dan dia menyatakan penyesalannya karena membuang waktu menonton penampilan yang mengecewakan ini. Putaran pertama berakhir dengan kemenangannya 1-0 atas pemain yang tidak dikenal, yang memanggilnya monster sambil berdarah. Sistem mengumumkan dimulainya putaran kedua. Segera dalam 10 detik di arena kuburan yang sama, lawan merasakan rasa malu dan putus asa karena kalah lagi. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan trik itu sebagai upaya terakhir untuk menghindari kekalahan. Putaran kedua dimulai di tengah suasana tegang di mana Baek Woo Hyun memperhatikan sesuatu yang aneh pada lawannya, yang dikelilingi oleh aura energi. Dia merasakan suasana di sekitar pertarungan telah berubah dengan jelas. Dia menilai situasi, memperhatikan aura lawan, menjadi lebih tajam dan berat daripada sebelumnya dan menganalisis gerakannya, yang menjadi sangat efektif dan mengingatkannya pada gaya edgelord. Lawan tertawa gila mengumumkan bahwa Baek Woo Hyun akhirnya menyadarinya, mengklaim bahwa dia bersikap santai padanya di putaran pertama dengan sengaja. Dia ingat kemudian bahwa inilah yang dimaksud dengan lawan menjadi hacker atau provokator. Mengingat kembali situasi tersebut dan memanggil dalam pikirannya, nasihat Nayan siapa yang menyuruhnya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya dan menghancurkan ego lawan, suasana di sekitar. Dirinya tiba-tiba berubah, tapi dia menenangkan diri. Karena dia memiliki keuntungan yang luar biasa yang tidak perlu ditakuti. Lawan berteriak marah meminta dia untuk tidak berpura-pura keren. Sementara dia dengan dingin memblokir serangan itu, dia melancarkan serangan balasan yang ganas, membuat lawan berteriak kesakitan dan memanggilnya bajingan. Jeritan kesakitan terdengar dari lawan saat dia menerima pukulan. Lawan mengutuk nasib sialnya jatuh ke tanah. Semua orang heran dengan apa yang sedang terjadi, sementara Nayan mengonfirmasi kebenaran dari apa yang mereka lihat. Komentator Cha menyadari dia sengaja menghindari memberikan pukulan akhir. Meskipun memiliki banyak kesempatan, dia mengonfirmasi bahwa Dewa Mekanik menjalankan nasihatnya dengan tepat. Dia mengakui dengan gugup bahwa dia menyuruhnya untuk menghancurkan lawan, tapi dia tidak mengharapkan hasil yang brutal ini. Membuat para pengikut menjulukinya wanita menakutkan yang membuat monster, dan bertanya-tanya dengan ketakutan tentang nasihat apa yang mungkin dia tawarkan selanjutnya. Lawan yang kalah duduk di tanah mengutuk, bertanya-tanya dalam teror tentang identitas orang ini di depannya, sementara dia berdiri di atasnya. Dengan dingin mengarahkan pedangnya ke arahnya, dia mengangkat pedangnya, mengarahkan pidatonya kepada lawan yang ketakutan, mengumumkan bahwa dia akan mengembalikan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, dan mengayunkan pedangnya ke bawah untuk mengakhiri ini. Permainan mengumumkan akhir dari ronde kedua, dengan kemenangan telak untuk Baek Woo Hyun, dengan skor 2-0 atas pemain yang tidak dikenal untuk dinobatkan sebagai pemenang akhir pertandingan. Setelah itu dia melanjutkan rekor kemenangannya, dengan momentum yang tak terhentikan, meraih kemenangan demi kemenangan. Dalam pertandingan biasa dan duel, memecahkan batas 30 kemenangan berturut-turut dalam waktu rekor. Di studio komentar, Nayan terkejut dengan pencapaiannya mencapai peringkat emas sudah, sambil mengekspresikan keterkejutannya atas pencapaian rekor 30 kemenangan berturut-turut. Penasaran apakah ini yang disebut smurfing dan apa yang dia makan sampai bisa sekuat ini? Pengikut di chat mendesak dia untuk mengajarkan build karakternya. Jadi dia ragu di awal karena kebanyakan pemain takut mengungkapkan rahasia mereka. Dia memutuskan untuk bertanya kepada dia. Dia mengirim pesan dengan malu-malu, menanyakan kemungkinan mengungkapkan build sambil menekankan kebebasannya untuk menolak. Tapi dia setuju, hanya berkata kenapa tidak, membuatnya terkejut dan senang. Dia mengumumkan kepada penonton bahwa Dewa Mekanik akan mengungkapkan build-nya, dan dia akan mengatur dan mempostingnya di papan komunitas. Setelah siaran, memicu gelombang keheranan di antara pengikut, yang tidak percaya seorang pemain dengan kepercayaan diri seperti ini akan mengungkapkan rahasia sensitifnya. Dengan waktu yang semakin menipis, dia dan Cha mengucapkan selamat tinggal kepada penonton dengan membungkuk sebagai tanda terima kasih, mengumumkan akhir dari siaran panjang. Setelah kamera dimatikan, Cha menggambarkan apa yang terjadi sebagai kegilaan, menunjuk pada AI yang sepenuhnya adaptif, rentetan kemenangan, dan pengungkapan build, memprediksi papan komunitas akan menyala. Saat membicarakannya, dia bertanya kepada komentator Cha tentang rekor saat ini untuk jumlah kemenangan berturut-turut terbanyak. Jadi dia menjelaskan bahwa rekor dipegang oleh pemain Butler dengan 76 kemenangan, yang dicapai saat menaikkan level akun outnya,
dia berharap Wu Yun bisa memecahkan rekor ini. Mengonfirmasi keyakinannya bahwa dia mampu melakukannya, Cha mencatat bahwa Butler dikenal karena kompetitifnya yang ekstrem dan mungkin sudah mulai mengawasi dewa mekanik. Sementara itu sebuah posting menyebar di komunitas Inverse Time, mengungkapkan kebenaran tentang pemain yang mencoba menyabot Baek Woo Hyun, menjelaskan bahwa dia dilarang permanen karena menggunakan program yang tidak sah. Komentar mengejek ironi, di mana sniper berpura-pura mengajarkan pelajaran kepada hacker. Sementara dia adalah penipu yang sebenarnya dan menunjukkan dengan keheranan bahwa dia berhasil mengalahkannya meskipun tahu dia menggunakan hack. Membuktikan keterampilan supernya, pengguna berkomentar bahwa dia memiliki hak fisik, keterampilan alami yang memungkinkannya mengalahkan penipu dan bahkan Butler tidak akan mampu melakukan itu. Pemain profesional Butler sedang menonton apa yang terjadi melalui layarnya dan berkomentar, mengatakan ini menarik. Beberapa hari berlalu dan siaran kedua dimulai, di mana Baek Woo Hyun berdiri di sebuah hutan menyadari penonton anonim yang 62 tidak muncul di siaran sebelumnya dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia masih kehilangan sesuatu. Liu Jin muncul lagi, sehingga komentar meledak memuji kecantikannya dan AI yang canggih, menggambarkan dia layak berada di antara 3 NPC paling populer. Liu Jin bertanya padanya apakah dia gugup tentang misi lapangan pertamanya. Jadi dia menjawab singkat bahwa dia baik-baik saja. Jendela misi baru muncul, meminta dia untuk mengenakan pakaian tempur dan menuju lokasi yang ditentukan. Jadi dia berpikir bahwa seorang agen trainee mendapatkan misi lapangan segera itu bagus karena menyelamatkannya dari pelatihan berkat berada di dalam permainan. Dia bertanya tentang sifat misi, jadi Liu Jin menjelaskan mereka harus memusnahkan entitas yang menyerang di dalam dunia terbalik sepenuhnya dan menyegel tempat itu. Mencatat laporan potensi kekacauan oleh entitas tersebut, mereka tiba di sebuah pabrik terbengkalai di mana dia menyadari itu adalah situs lain yang ditinggalkan oleh perusahaan, dan Liu Jin mengonfirmasi bahwa mereka meninggalkan tempat-tempat ini secara implisit karena entitas terkadang berguna. Dia menghela napas dengan sedih mengatakan perusahaan menciptakan kekacauan lalu mundur saat keuntungan tidak ada yang dia setujui. Menyadari tindakan perusahaan mirip di kedua dunia, dia menjelaskan bahwa entitas yang menyerang kali ini adalah jenis serangga kecil dan berbahaya rendah. Tetapi jumlah mereka yang besar membuat berurusan dengan mereka menjengkelkan. Sersan Park Ji Hoon menyambut mereka di gerbang, melakukan penghormatan militer, bertanya apakah mereka terbangun terkait dengan kantor manajemen. Liu Jin mengonfirmasi itu dan berterima kasih padanya atas kerja kerasnya sehingga dia mengizinkan mereka masuk. Setelah mereka masuk, Baek Woo Hyun melihat gerbang Nayan yang besar di tengah pabrik terbengkalai dan berkomentar bahwa itu adalah pertama kalinya dia melihat gerbang muncul di tempat seperti ini. Dia menatap gerbang dengan penuh perhatian. Dia merasa tempat ini terlihat familiar. Dia ingat pernah melihat tempat ini di dunia neraka juga. Tapi dia yakin gerbang di sana berukuran sedang, bukan kecil seperti yang terlihat sekarang. Dan saat dia akan masuk, dia bertanya-tanya apakah ada yang salah. Lalu karakter lain muncul, mengejek dengan frasa, "Oh, lihat siapa yang datang." Chow Hyung Chol, yang terbangun terkait dengan Gamshin Electronics, muncul sambil tersenyum sarkastis. Dia bertanya tentang alasan kehadiran agen senior Liu Jin di lokasi pemusnahan kecil seperti ini. Dia mendekati mereka, mengklaim terkejut karena lokasi misinya tumpang tindih dengan miliknya. Liu Jin mempertanyakan ucapannya, menunjukkan bahwa mereka sebelumnya telah meninggalkan lokasi ini, dan sekarang mengklaim ini adalah misi, menuduhnya merencanakan sesuatu. Tapi dia membantah, mengklaim bahwa tuduhan ini menyakiti perasaannya. Dia berbalik ke arah Baek Woo Hyun, bertanya apakah ini adalah karyawan pemula yang baru bergabung dengan kantor dan mengarahkan bicaranya kepadanya, menyarankan agar dia bergabung dengan perusahaan daripada menderita tanpa tujuan. Di kantor manajemen, Liu Jin ikut campur dengan tajam, memperingatkan dia agar tidak melewati batas lebih jauh. Chai mengangkat tangannya, menyerah lemah, mengatakan padanya bahwa dia akan menyerahkan dunia terbalik ini kepadanya untuk diurus. Dia meninggalkan tempat itu, berharap mereka beruntung dalam misi mereka. Bou Hayan bertanya tentang identitas orang itu. Jadi Liu Jin memberitahunya sambil merasa gula darahnya rendah. Dia adalah trainee agen pertama yang dia tangani. Dia menjelaskan bahwa setelah dia direkrut oleh sebuah perusahaan dan pergi, dia mulai menyebarkan rumor jahat tentang kantor manajemen. Lalu dia menawarkan beberapa permen padanya. Para komentator berinteraksi dengan adegan ini dengan kagum, mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya rincian hubungan antara Li Yu Jin dan Chow Yung Chol terungkap dengan jelas, karena biasanya hal ini dilewatkan. Cha berkomentar bahwa AI yang sepenuhnya adaptif menawarkan cerita yang lebih luas, menyarankan kemungkinan adanya cerita tersembunyi di planet S Company. Liu Jin menyarankan untuk menghentikan pembicaraan suram dan masuk. Jadi Baek Woo Hyun setuju dengannya, setelah mereka melewati gerbang dan menghilang. Chai muncul mengawasi masuknya mereka dan berkomentar bahwa mereka sudah masuk. Lalu bertanya dengan senyum jahat apakah mereka harus memulai operasi sekarang. Setelah 20 menit berlalu, adegan berpindah ke dalam dunia terbalik. Baek Woo Hyun, ia muncul mengusap mulutnya dengan tangan dan berdiri di atas sisa-sisa pertempuran. Ia mengingat saat mereka berdiri di depan koridor yang mengarah ke dunia terbalik sebelum masuk, di mana ia menyadari bahwa tempat itu persis identik dengan dunia di sisi lain. Tiba-tiba Liu Jin mendeteksi gangguan dan memanggil Ruki dengan keras.
dan berteriak memperingatkannya untuk waspada sementara ia didorong menjauh oleh kekuatan misterius. Ia mendapati dirinya sendirian di hutan, melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah ia terpisah darinya. Ia mempertimbangkan kemungkinan kolapsnya koridor akibat guncangan eksternal. Kejadian yang umum dan memutuskan untuk menghadapi terlebih dahulu laba-laba yang mulai muncul. Sebelum mencari dia, ia mengeluarkan belatinya dengan mata bersinar dalam kegelapan. Bersiap untuk bertarung di tempat lain, Liu Jin meluncurkan skill penyebaran petir untuk membantai musuh yang mengelilinginya, tetapi ia menyadari dengan kesal bahwa monster terus berdatangan tanpa henti tidak peduli berapa banyak yang ia bunuh. Dan ia menyadari ukuran hutan tampaknya lebih mendekati skala menengah. Dunia terbalik tidak sekecil yang mereka katakan. Ia mendesah dengan curiga, mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Ia berharap Ruki baik-baik saja. Sementara Chai muncul di belakangnya menyerang dengan tombak api. Ia berbalik terkejut berteriak melihat serangan licik yang datang ke arahnya. Chai tertawa sinis, memicu keterkejutannya. Sambil ia bertanya-tanya dengan heran tentang alasan kehadirannya di tempat ini. Dan sementara lengannya menyala dengan api, ia menjawabnya dengan senyum licik. Menyarankan untuk menganggap masalah ini hanya sebagai misi rahasia. Ia berlari ke arahnya menyerang dan memberitahunya bahwa ia hanya mengikuti perintah. Meminta agar ia tidak menyimpan dendam besar terhadapnya. Ia menggambarkan omongannya sebagai omong kosong. Tetapi menyadari pada saat yang sama bahwa lukanya sangat dalam. Ia memutuskan ia perlu melarikan diri dari tempat itu untuk sementara. Ia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan penghalang defensif lalu menyebabkan ledakan untuk mengalihkan perhatian musuh. Chai berteriak kepada rekan-rekannya memerintahkan mereka untuk mengejarnya. Liu Jin menciptakan sebuah tombak dari skill petirnya dan melemparkannya ke arah para pengejar. Menyebabkan ledakan menggelegar yang memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Chai memarahi rekannya, mengutuknya karena gagal menghalangi jalannya. Para prajurit saling memarahi karena kehilangan jejaknya dan pemimpin mereka memerintahkan untuk menyisir area depan. Segera Liu Jin bersembunyi di dalam lubang kaki seribu, berkata pada dirinya sendiri seandainya bukan karena lubang ini, dia akan berada dalam masalah besar. Bertanya-tanya sambil terengah-engah tentang sifat konspirasi yang sedang dijalin oleh perusahaan. Para pengikut menyaksikan Baek Woo Hyun membantai musuh dengan satu serangan. Mencatat bahwa dia sudah mengeliminasi puluhan dari mereka, tiba-tiba dia merasakan kehadiran Liu Jin di tempat itu. Dan menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Dia mendengar suaranya dengan jelas dan melihat jejak pertempuran. Dia meluncur dengan kecepatan petir memotong melalui hutan. Dia menemukan serangga kaki seribu raksasa yang melilit Liu Jin yang tak berdaya. Sementara para pengikut dicat bertanya-tanya mengapa dia kalah dari serangga biasa. Dan bagaimana dia tahu lokasi Liu Jin dengan begitu akurat. Dia melompat dengan senjatanya memotong monster itu. Dia memegang Liu Jin saat dia mengerang kesakitan. Dia mendarat bersamanya di tanah. Menanyakan tentang kondisinya sehingga dia mengenalinya dengan susah payah. Dia menganalisis situasi. Menyadari seseorang dengan skill sepertinya tidak bisa dikalahkan oleh serangga seperti ini dan menyimpulkan lukanya adalah hasil dari kemampuan khusus. Dia mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa yang terbangkit, yang mampu melakukan ini dalam keadaan seperti ini hanyalah satu orang. Dia menanyakan langsung padanya apakah pelakunya adalah Chow Hyung Cheol, dan dia menjawab dengan tegas. Dia menyadari Chai mengikuti mereka masuk segera setelah mereka melintas. Di studio, Nayan dan komentator Cha menunjukkan keterkejutan ekstrem mereka, menjelaskan bahwa Chai biasanya mengatur jebakannya jauh lebih lambat dalam alur cerita yang berkaitan dengan perusahaan dan bahwa kejadian ini sekarang sangat aneh dan mencurigakan. Mereka bertanya-tanya apakah perubahan ini adalah hasil dari efek AI yang sepenuhnya adaptif. Menciptakan cerita tersembunyi yang menarik, kamera kembali ke Liu Jin, memberitahunya bahwa dia hampir berhasil menyesatkan Choi tetapi dia khawatir tentang kembalinya dia untuk mengatur jebakan. Menambahkan bahwa menggunakan kemampuannya akan mengungkap lokasinya. Dia memintanya untuk bersembunyi sejenak sampai dia mengobatinya luka-lukanya dan pergi untuk menangani masalah sambil menyarankan dia untuk melarikan diri dulu. Dia dengan tegas menolak sarannya untuk menghadapi Chai sendirian sambil menjelaskan dengan cemas bahwa Chai adalah veteran yang terbangun dan seorang pemula sepertinya tidak bisa menghadapinya. Tetapi dia menenangkannya dengan tenang mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia mengumumkan dengan percaya diri bahwa dia punya rencana untuk menghadapi situasi ini. Sementara dia tetap khawatir dan skeptis tentang kemampuannya menghadapi ancaman ini. Tak lama kemudian, tentara musuh muncul di hutan. Mencari Liu Jin di mana Chang merasa kesal tentang tempat dia bersembunyi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari di sepanjang lembah menilai bahwa dia tidak pergi jauh karena lukanya. Dan memutuskan untuk turun mencari target sendiri. Dia melihat sesuatu yang bergerak cepat dalam kegelapan yang menarik perhatiannya. Dia terkejut melihat seseorang muncul di depannya secara tiba-tiba. Dan menyerangnya dengan cepat sehingga orang ini berteriak, gagap dan memintanya untuk menunggu. Dia menyadari bahwa orang di depannya adalah pemula yang menemani Liu Jin jadi dia tersenyum jahat. Mengatakan bahwa dia telah diselamatkan oleh target mudah ini yang muncul Baek Woo Hyun berpura-pura bingung dan ketakutan. Mengklaim bahwa koridor tiba-tiba runtuh yang menyebabkan dia terpisah dari Liu Jin. Dan bertanya kepada pemimpin dengan kepolosan yang pura-pura jika dia tahu apa yang terjadi. Pengikuti obrolan berkomentar dengan sarkasma. Dan kekaguman pada keterampilan aktingnya yang luar biasa memprediksi akhir tragis bagi Choi.
yang terjebak dalam trik Choi memanfaatkan kepolosan yang tampaknya, dan bertanya padanya dengan nada merendahkan apakah dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu mendekatinya perlahan mengklaim bahwa dia akan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Dia memberitahunya dengan nada mengancam terselubung bahwa dia akan bisa bertemu Liu Jin segera setelah mengambil tidur siang singkat, mengisyaratkan niatnya untuk membunuhnya. Dan saat dia mendekat untuk memberikan serangan yang licik, Baek Woo Hyun yang sudah menunggu momen ini untuk melaksanakan rencananya bersiap-siap dan mengarahkan serangan balasan padanya ketika Chow mendekatinya.